Shalom teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu baik setia mendengarkan seluruh bagian diskusi, debat, dan pekabaran Injil melalui channel ini. Jangan lupa bagikan kepada sanak saudara supaya ada banyak orang yang dicerdaskan dan dibukakan pikirannya. Kali ini teman-teman kita akan melihat bagaimana para polemikus ini yang notabene sudah belajar tentang Islam, Quran dan hadisnya, dan mungkin mereka sudah sangat begitu sibuk mendengarkan pemaparan-pemaparan para ustadz-ustadznya, tetapi kok masih ilmunya tanggung-tanggung atau mungkin juga buta begitu ya. Nah, ketika disampaikan fakta-fakta justru mengamuk, justru kepanasan, justru kesurupan, tidak mau terima fakta yang ada. Teman-teman jangan skip, yuk kita cerdaskan mereka. Semoga dengan berita Injil, perbedaan-perbedaan yang ada bukan untuk memperuncing, tetapi untuk membawa kepada keterang yang sejati. Ini dia videonya teman-teman. Silakan Bang, Anda Muslim kan? Ini mau belajar sama Bang Edi. Oh iya nggak apa-apa, coba pindah ke tempat yang terang. Mau belajar apa? Silakan. Tolong dulu, boleh saya yang ya Kak. Silakan. Ini mau belajar tentang kekristenan nama Abang ini. Kenapa Anda mau belajar kekristenan? Apa Anda sudah mulai ragu dengan iman Anda atau bagaimana? Bisa dibilang begitulah Bang. Bisa dibilang begitu. Tapi Abang betul-betul Abang seorang Muslim Bang? Betul Bang. Betul. Apa buktinya Bang kalau Abang seorang Muslim? Abang sholat? Bikinlah baca. Sementara ini udah lama nggak sholat nih. Tapi pernah sholat? Pernah. Pernah sholat. Oke. Bagaimana kalau sholat itu? Niatnya bagaimana? Bacaannya, Al-Fatihahnya? Supaya gini Bang, bukan kami paksa Abang supaya masuk Islam lagi atau kembali lagi mengingat-ingat Islam, enggak. Supaya menjadi bukti bahwa memang benar Anda itu Muslim gitu Bang. Coba. Contoh niat sholat apa nih Bang? Terserah, mau sholat maghrib kah, subuh kah, terserah. Usul di fardul maghribi salah sarokaatin fardul kiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Sah, Muslim. Ya, Muslim. Sah. Oke Bang, apa gerangan Anda meragukan agama Islam Anda lalu pengen belajar Kristen? Di balik itu ada apa itu? Apakah jangan-jangan apakahnya Anda mau menikah? Apakah Anda apa? Coba sebutkan alasan yang jelas. Surat-surat pendeknya perlu dibaca Bang Edi? Boleh, surat pendek silakan. Surat apa tuh contohnya tuh? Terserah, yang Anda hafal saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ada lagi, Bang? Oke, sah. Udah sah, Pak. Udah kami udah percaya kok bahwa Anda memang benar-benar seorang Muslim. Oke, Bang. Lanjut ke yang tadi, Bang ya. Apa sih, Bang, gerangan kok Anda ini jadi ragu dengan agama Islam dan pengen belajar Kristen? Jangan malu-malu Bang. Gak apa-apa, cerita saja Bang. Ini gak apa-apa, cerita itu gak apa-apa Bang. Masa Anda, itu kan hak Anda Bang gitu. Coba cerita dulu, apa sebabnya? Kalau di sini bebas sama ngomongnya. Iya gak apa-apa, silakan cerita yuk. Aduh jadi biar semua otaknya jadi. Tenang Bang, tenang Bang. Hidup kita itu Bang, kita yang nentuin. Hidup kita tidak berdasarkan congor orang. Betul? Betul Bang. Iya, hidup Anda yang menentukan, bukan congor orang. Jadi tidak perlu Anda Bang memikir-mikirkan omongan orang. Silakan Bang, curhatkan apa gerangan, coba yuk. Saya mengikuti Bang di sini udah lama Bang, tema-temanya tentang hadis, sholat harus begini, macam-macam Bang. Jadi bingung mau yang mana dulu nih. Oke, intinya dari apa yang saya utarakan itu membuat Anda berpikir benar juga nih kata Edis gitu ya. Seperti itu Bang, betul Bang. Oke. Lalu apa yang membuat Anda sampai sekarang nih kok tetap masih beragama tersebut, belum meninggalkannya? Karena semua itu kan butuh proses juga Bang, nggak semudah membalikkan tangan juga. Oke, baik. Oke, jadi intinya begini ya Bang ya, begini Bang. Menjadi Islam artinya Anda itu mengikuti apa kata Muhammad. Jadi Anda harus begitu tadi. Ya. Menuhankan Muhammad gitu Bang. Iya, betul sekali. Anda membuat Muhammad itu menjadi raja yang memerintah hidupmu, yang mengendalikan hidupmu. Itulah jantung atau pengertian menjadi seorang Islam. Nah, sementara menjadi Kristen itu adalah menjadikan Yesus sebagai Tuhan, memerintah Yesus di dalam diri kita. Betul, Bang. Sehingga kita melakukan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena banyak yang belum memahami Bang, menuhankan itu seperti apa arti menuhankan itu. Ya, nah makanya Bang,
Kita belajar nih apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan apa dalam hidup ini? Bagaimana kita harus menjalankan hidup ini? Contohnya adalah mengasihi sesama manusia. Itu kalau Tuhan Yesus memerintah, menjadi Tuhan di dalam diri kita. Nah, sementara kalau Muhammad yang memerintah, artinya kita disuruh melakukan apa yang diperintahkan Muhammad. Nah, adakah Muhammad pernah menyuruh mengasihi sesama manusia? Selama saya mempelajari Al-Quran, Bang, yang ada sebaliknya, Bang. Yang ada contohnya, janganlah kamu memberi makan orang kecuali sesama orang-orang yang bertakwa. Sementara yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, kalau kamu hanya mengasihi saudaramu-saudaramu saja, kalau kamu hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi kamu saja, apakah upahmu, apakah kelebihanmu? Beda kan, Bang? Beda, Bang. Iya. Begitu, Bang. Makanya dari yang sedikit itu, Bang, Abang sekarang itu harusnya sudah bisa mengambil satu kesimpulan. Yang manakah sebenarnya yang harus Anda jadikan Tuhan di dalam hidup Anda. Begitu, Bang. Makanya saya sarankan kepada Abang supaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dibaptis, lalu hidup baru. Seperti itu, Bang. Bang Edis. Ya, silakan. Sebenarnya saya mau gajah gitu, takut istri saya marah, Bang. Gimana, Bang? Pengen ke gereja gitu, cuma nanti dimusuhi tetangga, takut sama istri gitu, Bang. Nah, itu dia. Memang ini, Bang, kendalanya, Bang. Inilah tantangannya, Bang. Tantangannya memang seperti itu. Tapi itu yang namanya butuh proses, Bang. Butuh proses. Nanti menjadi Kristen, menjadi pengikut Tuhan Yesus, Abang nanti akan mendapat komunitas baru. Sesama dengan orang-orang yang beriman. Begitu, Bang. Seperti itu. Intinya, Bang, beginilah ya. Menjadi seorang Kristen itu ada tantangannya. Ada sukacitanya, ada duka citanya. Begitu. Tapi itulah, Bang, semua kembali kepada diri Anda. Ya, Anda mengambil kesimpulan sendiri. Kalau saran dari saya seperti itu ya, Bang, ya. Begitu. Istrinya juga diajak, Bang. Karena, Bang, menjadi seorang Kristen itu nanti sifat Anda, tabiat Anda berubah. Karena yang memerintah Anda sekarang udah lain nih. Sekarang yang memerintah Anda sekarang menjadi Yesus, bukan lagi itu yang di dalam kubur. Tapi habis ini nanti Anda pasti banyak nerima inbox ini. Ngapain kau murtad dan sebagainya. Nggak percaya, buktikan saja nanti. Habis ini Anda nanti akan sibuk balasin komen inbox. Memang seperti itu, Bang, prosesnya. Seperti itu. Begitu ya, Bang, ya. Abang merenungkan saja dulu lah. Tonton video saya biar makin mantap ya. Jangan ragu-ragu. Begitu ya, Bang, ya. Bang. Apa itu? Sering naikkan nanti ya. Oke. Pokoknya kita tunggu kabar dari Anda. Semoga Anda segera membaik, dibaptis, dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Oke, Bang, ya? Oke, baik, saya turunkan. Nanti malah ribut lagi dengan istri. Repot ya. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada Siska Manis. Siska Manis, selamat malam Siska Manis. Saudari Siska. Oke, baik, karena Siska sudah kita naikkan tapi tidak nyambung, kita turunkan ya. Mungkin sinyal Anda itu Siska ya. Kita kasih naik ada Friskila Rizka. Ya, Friskila Rizka, silahkan nyalakan kamera Anda. Jangan terjeda, Friskila Rizka. Malah lari. Ya, kita naikkan dia malah lari. Silakan. Siska Manis. Terima kasih teman-teman yang memberikan gift. Makasih ya. Halo Siska. Siska, coba Anda itu sinyal Anda yang tidak bagus, Siska. Saya sudah naikkan, tapi sinyal Anda nggak nyangkut. Itu karena Anda nggak masuk ke sini. Itu karena sinyal Anda itu yang jelek. Fatir Maulana Ibrahim. Fatir Maulana Ibrahim Malik. Ya, silakan. Fatir Maulana Ibrahim Malik. Muslim ya, Bang, ya? Kabur lagi. Ya, tap layar dulu guys ya. Tap layar dulu, follow, sukai dulu. Teman-teman jangan lupa ya, join atau follow atau ikuti. Nggak tahu nanti follow itu apa lagi. Ikuti ya teman-teman ya, jangan gabung ini teman-teman. Biar teman-teman nanti dapat notifikasi kalau itu sudah live ya.
Sapri Akbar. Terpental lagi nih. Apa ini orang? Teman-teman, jangan ketakutan dulu ya. Jangan ketakutan, teman-teman. Saya tidak gigit kok, teman-teman ya. Saya ini hanya menyampaikan kebenaran. Jadi teman-teman, jangan gemetar dulu dengan kebenaran yang saya sampaikan. Bos Akil. Siap. Assalamualaikum. Selamat malam, Bang. Selamat malam, Bos Akil. Silakan nyalakan kamera dulu, Bos Akil. Itu suara musik apa itu, Bang? Dikecilkan dulu, Bang, karena masuk ke sini. Musik itu haram. Haram. Kalian tidak boleh main musik, haram. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Oke, makasih Bang ya sudah dinaikkan. Ya, sama-sama, Bang. Gimana? Abang Muslim ya? Muslim. Oke, silakan, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Gini Bang, apa? Saya kan sini naik niatnya mau diskusi saja Bang ya. Iya. Boleh Bang, boleh. Ya boleh, Bang. Jangan tegang-tegang, Bang. Santai saja. Tarik nafas. Hembuskan. Tenang. Minta bantuan dulu. Pada jin kodamnya segala macam, Bang. Oke, silakan, Bang. Tenang saja, Bang. Apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Oke Bang, begini apa namanya? Kalau gimana menurut Abang mengenai tentang agama ini? Kalau saya sendiri Bang ya, menurut pendapat saya, kalau dari segi agama itu ya, jadi menurut dari sudut pandang kita masing-masing kan seperti itu, dan keyakinan kita masing-masing Bang. Iya, yang mau Anda sampaikan itu di bagian mana? Karena itu masih terlalu umum, Bang. Coba, yang lebih spesifik lagi, coba. Kalau yang saya mau sampaikan simpel saja Bang, kita kan sebagai warga negara Indonesia itu sudah mengakui bahwa Tuhan itu Esa. Oke. Sepakat kan Bang? Apa itu Esa? Oke. Satu tunggal Bang. Satu atau Kalau tunggal. menurut yang saya tahu, kalau menurut yang saya tahu Bang ya. Oke, satu atau tunggal. Pertanyaan saya, Bang, saya ada berapa? Kalau menurut pandangan mata Bang Edis ya satu. Kalau bukan menurut pandangan mata? Kalau dikaji, Abang ini ada saja menurut pandangan mata. Memang menurut pandangan apa? Coba, ada berapa, Edis? Satu Bang, satu. Satu. Oke, artinya saya Esa, betul? Betul. Berarti saya Tuhan Anda ini kalau begitu ini. Gimana? Tidak seperti itu konsepnya Bang. Maksudnya Oke, sekarang dalam Anda konsep berkata, Tuhan, seperti itu maksud saya ya. Oke, Anda berkata bahwa Tuhan itu Esa, artinya Tuhan Ya. itu satu, betul? Betul. Betul. Pertanyaan saya satu nggak? Oh ya saya paham. Aduh, gimana ini? Saya Ya, maksud coba saya jujur dulu, Bang. seperti ini, Bang. Saya satu nggak? Betul satu. Oke, ada nggak Edis yang lain? Tidak ada. Tidak ada. Artinya saya Esa, betul? Iya betul. Maha benar Edis dengan segala perkataannya. Wah, iya, berarti saya ini bukan Anda. Artinya saya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, betul? Tidak, Karena saya Esa, betul? Untuk mengungkap satu kesatuan Bang, dari sekian banyak jumlah manusia yang kita pertuhankan itu Begini, adalah Bang. satu. Begini artinya Esa. Banyak orang tidak tahu arti daripada Esa. Kita bukan bahas Esa bahasa Inggris, bahasa Indonesia, Bang. Karena Esa itu bahasa Inggris. Yang mau kita bahas di sini adalah statement daripada Bible. Sebenarnya istilah Tuhan itu Esa itu datangnya dari Alkitab kami, Bang. Iya. Yang mengatakan Tuhan itu Esa di Alkitab kami. Dan itulah yang kalian colong itu, Bang. Itu kalian curi, itu kalian colong itu istilah itu. Lalu kalian pelintir maknanya. Begini, Bang. Mengenai kata Tuhan itu Esa, saya tunjukkan kepada Bang. Ada di sini. Tunggu Bang. Kalau Abang iya sebentar itu ya, sebentar. Maksud saya sebelum Bang Edis ke ayat Bible-nya, saya mau bertanya dulu makna dari Pancasila yang Bang Edis pahami itu, berketuhanan yang Maha Esa itu seperti apa dulu? Baik, Bang. Kita ini tidak sedang membahas Pancasila, Bang. Itu kita membahas kenegaraan. Ini diskusi lintas agama, Bang, bukan diskusi Pancasila. Iya, maksud dan tujuan saya supaya maksudnya kita sama-sama fair, enak, Betul, nyambung Bang. gitu, Saya setuju dengan Anda. Begini loh, Bang. Saya setuju dengan Anda. Gini, Bang.
negara kita itu sudah Ya, menjamin kebebasan beragama dan mengakui agama dan kepercayaan yang sah di Indonesia. Ada Kristen, betul. ada Islam, ada Hindu, Konghucu, Buddha, semuanya diakui sebagai agama yang sah. Betul. Tidak dilarang orang beragama agama tersebut. Ya kan? Tetapi Bang, yang terjadi pada kenyataannya, praktek di lapangan, ada banyak nih Bang, oknum-oknum dari umat muslim yang suka ngomong-ngomongin agama orang. Begitu loh Bang. Sebenarnya kalau mereka Islam-Islam saja, itu nggak ada Bang yang betul. yang akan contoh Bang, kalau ada orang muslim, contoh, ada loh Bang orang muslim, terus dia membahas kitab sucinya orang Hindu. Ada Bang. Iya bang. Dia namanya itu Jakar turun, alias Jakir naik. Iya, dia Ya, biasa, diundang ke biasa, Indonesia. Yang dibahas apa? Yang dibahas kitab suci orang. Contoh, di dalam Veda dikatakan begini dan begitu, bahwa Muhammad lah yang dimaksud. Ya. Iya bang, Iya. ada seperti itu. Terus juga dia Jadi mengutip seperti juga itu, dari ya, kitabnya orang Kristen, bahwa di dalam Ulangan 18 ayat 18, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu yang seperti engkau ini wahai Musa, akan kubangkitkan bagi mereka. Itu adalah Muhammad katanya. Nah, hal-hal seperti ini yang membuat tergantung si respon manusianya, Bang, ya. tanggapan gitu loh. Iya, tergantung si manusianya cara mentafsirkan sesuatu dan bagaimana caranya dia mendoktrin seseorang seperti itu kan bang ya, pemaknaannya. Iya, makanya begini bang, saya ini sebagai seorang Kristen yang kitab saya dikutip-kutip, dicolong-colong isinya untuk membenarkan ajaran agamanya, itu bang yang saya lakukan. Begitu. Iya. Tetapi ketika saya melakukan Kalau itu, saya tentu kan suka- ada perlawanan nih. Nah, salah satu perlawanannya adalah argumen Anda tadi, ya kan? Justru kami ini mengajarkan Tuhan itu Esa. Nggak ada dalam Quran Tuhan itu Esa. Nggak ada, Bang. Sepakat saya, sepakat bang, sama. Kalau Maksud ada saya ayat seperti di ini. dalam Al-Quran Tuhan itu Esa, saya lompat dari Monas. Nggak ada. Saya belum pernah mengkaji terlalu dalam tentang Al-Quran, maksudnya saya orang awam lah bang ya, orang awam yang cara berpikir saya itu simpel saja bang, simpel. Setiap suku agama apapun itu ya tetap saya terima, karena itu ajaran dari orang tua saya, ajaran-ajaran dari guru saya, seperti itu. Ya, makanya Bang, orang-orang seperti Anda, kalau misalnya orang-orang Islam seperti Anda, maka saya tidak perlu Bang untuk menjawab kalian begitu. Karena Anda meyakini cukup dengan iman Anda, cukup dengan Al-Quran Anda, kemudian Anda tidak mengutip-ngutip kitab orang. Tetapi yang terjadi Abang, ya biar Anda tahu ya, bahwa ada banyak orang-orang Islam yang kerjanya itu tiap hari ngutipin kitab-kitabnya orang untuk membenarkan ajaran agamanya. Nah, inilah yang saya jawab. Begitu, Kalau Bang. seperti saya, kalau pemahaman saya, sesuatu yang benar itu ketika menyalahkan seseorang, menyalahkan hal-hal lain itu sudah salah lagi bang ya. Taruhlah contoh, meskipun kalau saya yakini bahwa agama saya adalah agama benar, tapi ketika menjelekkan seseorang atau menjelekkan agama orang lain itu sudah salah. Tapi itu isi ajaran Anda. Coba, contoh. Ya, Kita kasih contoh, Bang. Bang, Anda pernah nggak membaca Al-Quran? biasa baca bang. Anda baca terjemahannya nggak, Bang? Iya, baca. Baca. Pernah nggak Tapi Anda saya menemukan kebanyakan- ayat yang bunyinya adalah tentang manusia atau ciptaan yang paling buruk? Bahkan lebih buruk daripada seburuk-buruknya hewan, Bang. Dikatakan itu seburuk-buruknya hewan. Tahu menurut Anda? Belum pernah dengar bang. Belum pernah dengar. Baiklah Bang, karena Anda pun belum tahu itu, saya pun gini Bang, Anda ini orangnya itu kan tidak mau mengurusi agama lain. Jadi saya masih menghargai sifat Anda itu Bang. Karena Anda masih seperti Iya. itu, Begini- ya sudah saya pun begini, juga Bang, tidak akan mau mengurusi iman Anda. Saya ini hanya menanggapi orang-orang yang kerjanya itu mengutip-ngutip Alkitab kami gitu Bang. Oke, siap bang. Gitu Bang ya, oke Bang. Hanya itu ya Bang ya, kita kasih kesempatan kepada yang lain ya. Sedikit dulu bang, sedikit saya penasaran dengan satu hal itu. Apa itu Bang? Tentang Yesus. Maksud saya penasaran karena kalau di iman kami itu keyakinan kami itu bahwa Yesus itu adalah nabi ya. Nabi. Baik. Kalau saya mau minta penjelasan dari Bang Edis bahwa makna dari Yesus itu seperti apa. Baik. Kalau kami itu kan meyakini bahwa Nabi Muhammad, Nabi Isa atau Yesus itu adalah nabi. Kalau dari
saya minta dari Bang Edis menjelaskan tentang Yesus itu kedudukannya seperti apa. Baik. Jadi begini Bang ya. Pertama-tama, Al-Quran tidak pernah sama sekali menyebut sosok yang bernama Yesus. Iya, betul. Nggak pernah ada. Anda buka dari Al-Fatihah sampai Anas, tidak akan Anda dapati Yesus. Yang Anda dapati di dalam Al-Quran itu adalah Isa. Iya. Nah, siapa Isa ini? Isa ini adalah anak Maryam. Dia tidak lahir daripada perhubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Dia tidak lahir dari seseorang yang seperti biasanya orang-orang lahir. Tetapi dia lahir secara ajaib, ya, dari seorang perawan. Nah, sosok yang seperti ini itu disebutkan di dalam Alkitab, di dalam Injil, yaitu Yesus. Makanya umat Muslim itu supaya tokoh Isa ini menjadi tokoh yang sejarah, maka dia harus merujuk kepada sosok yang ada di dalam Injil, yaitu Yesus. Iya Bang. Cuman permasalahannya begini Bang, permasalahannya begini. Tokoh yang bernama Muhammad Bang, itu kan hidupnya 600 atau 700 tahun kemudian setelah peristiwa Bang, betul? Betul. Tokoh yang bernama Yesus kan sudah diceritakan nih. Diceritakan di masyarakat di wilayah pada waktu itu adalah kekuasaan Romawi Bang. Namanya wilayah Yehuda ya Bang ya. Yudea begitu. Nah, kemudian 600 atau 700 tahun kemudian adalah seorang Arab yang Anda yakini seorang Arab yang bernama Muhammad menceritakan tokoh ini, tokoh yang dilahirkan dari seorang perawan ini. Ya, betul. Secara logika Bang, secara logika, menurut Anda, bagaimana mungkin orang yang datangnya 500 tahun kemudian, 700 tahun kemudian ceritanya bisa lebih akurat Bang? Sudahlah pasti cerita tersebut tidak lebih akurat. Saya kasih contoh. Menurut Anda Bang, kalau ada 700 tahun kemudian, 700 tahun setelah Indonesia, kita tahu ya Bang ya, sejarah kita mencatat bahwa presiden pertama kita itu adalah Bung Karno. Setuju? Iya, setuju. Kalau misalnya 700 tahun kemudian Bang, bukan dari Indonesia, bukan orang Indonesia, tetapi orang Uruguay, bercerita bahwa presiden pertama Republik Indonesia bukan Soekarno. Iya, saya paham Bang. Bagaimana mungkin jadi informasi seperti itu tersebut kita percaya Bang? Oh, berarti di iman Kristen bahwa Yesus itu bukan Isa ya, seperti itu Bang ya? Di dalam iman kekristenan, tentu saja Bang, sosok Yesus itu bukanlah sosok Isa. Tetapi umat Muslim lah yang mengatakan bahwa Isa itu adalah Yesus. Begitu Bang. Karena apa? Karena kalau tidak dikatakan Isa itu Yesus, nanti mereka bingung. Isa ini pernah hidup di mana? Contoh, sekarang gini Bang. Isa menurut umat Muslim punya murid nggak? Punya. Berapa murid? Saya pernah dengar itu Yesus. Saya kurang jangan Yesus dulu Bang. Sosok Isa, sosok Nabi Isa di dalam iman Islam punya murid-murid nggak? Oh, saya kurang paham tentang kisah itu Bang. Ya, menurut umat Muslim Bang, sosok Isa itu punya murid, jumlahnya 12. Ya, kalau dari mana tahu 12? Kristen, saya pernah dengar ya tentu saja nyontek dari Injil. karena kalau sosok Isa bukan Yesus, maka akan menjadi kesulitan bagi umat Muslim. Isa ini siapa gitu loh? Apakah dia termasuk tokoh sejarah yang pernah ada? Atau sosok yang nggak jelas siapa? Makanya banyak umat Muslim harus merujuk bahwa Isa itu adalah yang ada di dalam Injilnya orang Kristen. Begitu Bang. Makanya agama Islam adalah satu-satunya agama yang memerlukan kitabnya orang lain, kitabnya agama orang lain. Kenapa? Karena tanpa merujuk kepada situ nanti jadi ambiar. Ya. Gitu Bang. Ya betul itu Bang. Ini kan ketika saya pernah bertemu dengan teman saya ini, dia menceritakan tentang itu kitab itu kan, bahwa Yesus murid-murid Yesus itu dari beberapa muridnya itu dinamai dalam surah-surah yang di Bible itu. Ya. Jadi makanya Bang. Cuma yang ini takutnya saya salah Bang, takutnya saya kedepannya ketika berteman dengan atau bersahabatlah dengan umat-umat teman-teman Kristiani atau Kristen. Takutnya saya salah mencap di situ bahwa keyakinan saya adalah maksudnya yang saya tahu bukan keyakinan Bang ya, yang saya tahu Isa itu adalah Yesus dan ternyata bukan seperti itu. Itu yang saya itu yang saya takut menyinggung hal-hal seperti itu ke teman saya seperti itu Bang. Tapi gini Bang, karena menurut iman Anda Bang, menurut apa yang Anda yakini sekarang ini, sebenarnya Anda boleh nggak berteman dengan orang-orang Kristen? Kalau saya boleh Bang. Sebenarnya nggak boleh Bang. Sebenarnya tidak boleh. Saya memandang itu
yang penting sesama manusia, saya tidak pandang sukunya bang, tidak Iya. pandang rasnya, tidak pandang Ya, agamanya. itu adalah Cuma- apa yang Anda terima di dalam hati nurani Anda, di dalam akal pikiran Anda. Tapi sesungguhnya Iya, Bang. di dalam ajaran agama Anda itu tidak boleh Anda berteman dengan orang-orang Kristen itu. Oh itu apa? Kalau menurut saya itu sudah masuk ke doktrin, itu ranah doktrin itu bang. Itu bukan Tergantung doktrin, siapa- Bang. Ada ayatnya. Baik. Mau saya kasih tunjuk? Oh boleh silakan. Oke, baik. Dia mesti kasih tunjuk. Tapi nanti kalau saya kasih tunjuk, Bang, jangan lagi mengeyel mengatakan bahwa oh boleh gitu ya. Baik ya? Baik, saya akan tunjukkan. Sabar ya, Bang ya. Oke bang. Kita akan tunjukkan, Bang ya, apa sebenarnya yang diajarkan oleh agama Islam. Baik, saya balikan dulu kamera saya, Bang ya. Siap. Oke. Kelihatan ya, Bang ya, hadis-hadisnya? Ini, Bang ya. Kelihatan? Kita baca ya, Bang ya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, apa kata Nabi? Nabi bilang begini, Bang. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman, dan jangan memakan makananmu selain orang yang bertakwa. Hadis ini hasan, Bang. Diriwayatkan oleh Tirmizi, diriwayatkan oleh Abu Daud, diriwayatkan oleh Ahmad. Banyak yang meriwayatkan ini. Jadi Hadis menurut palsu itu bang. Nah, kan Itu ada yang hadis palsu masuk-masukin itu. sendiri. Iya, Bang, jadi begini, jelas, kalau- Bang, ayat ini, Bang, itu melarang kalian itu berteman, Bang, dengan orang selain daripada yang beriman. Nah, siapa yang beriman? Tentu saja orang-orang muslim. Nggak boleh, Bang, kalian itu berteman kecuali dengan orang yang muslim. Ini adalah fakta dan kenyataan Islam yang sebenarnya. Jangan nggak boleh bang. Harus kita berteman semua ya. Ya berarti Anda harus melawan Muhammad. Bang, seandainya Anda berjumpa dengan Nabi, Anda akan berdebat dengan Nabi. Wahai Nabi, mengapa engkau melarang kami berteman kecuali dengan orang yang beriman? Gitu loh. Makanya saya kan pernah bilang, Bang, kalau Anda sungguh-sungguh percaya hadis, maka Anda tidak akan berteman kecuali dengan orang yang beriman. Sementara Anda masih percaya hadis tapi mau berteman dengan orang-orang non beriman. Kalau dari pandangan saya bang, kalau dari segi hadis itu ya kita sisa memilah-milah saja mana yang kita mau ikuti dan mana yang tidak perlu diikuti kan bang. Jadi menurut Anda Kalau omongan Muhammad di sini itu- salah ya? Itu saya rasa kurang tepat seperti itu bang. Oke, berarti Anda sebagai muslim Anda berani menyalahkan Muhammad ya? Bukan si Muhammadnya tapi apa namanya keterangan dari hadis itu bang. Apa namanya? Berarti menurut Anda hadis ini yang palsu. Muhammad tidak pernah mengajarkan yang demikian. Ya kalau saya yang saya tangkap dari Nabi tentang taruhlah contoh dalam kisahnya yang pernah saya dengar itu bang dari dia orang Yahudi kan bertetanggaan dengan Yahudi. Kalau yang saya dengar kalimatnya itu ketika orang Yahudi itu sakit, Nabi menjenguknya bang. Kalau Jadi yang, menurut Anda di satu hadis- pihak Muhammad hadis atau melarang cerita yang berteman. pernah Oke, menjenguk itu beda dengan berteman loh, Bang. Contoh, saya kasih contoh ya, Bang ya. nggak mungkin. Iya, iya. Gini, sedikit, Bang, saya kasih contoh. Bang, kalau Anda bertemu dengan orang di jalan, dia mau nyebrang. Iya. Anda tolong dia menyeberang. Apakah Anda pasti berteman dengan orang itu? Belum tentu, Bang. Belum, Bahkan kita karena belum belum tentu kenal, kenal Bang. dia siapa. Setuju nggak? Iya betul. Setuju bang. Artinya Anda sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis. Anda malah mengangkat satu isu di mana Muhammad pernah membantu orang Wahyudi. Betul? Betul. Sementara yang kita bahas bukan soal membantu, Bang. Ketika Anda membantu orang di jalan bukan berarti itu teman Anda. Tapi itu nanti bertentangan dengan keterangan Muhammad di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain, saya akan kasih tunjuk. Makanya teman-teman kan saya pernah bilang, Bang, ketika Anda percaya hadis, disitulah Anda akan pusing sendiri. Ya, saya akan Iya, Bang, tunjukkan karena, ini ya. Gimana, Bang? apa namanya hadis ini banyak yang saling bertentangan juga bang. Nah itu Anda tahu. Iya. Bentar. Saya akan tunjukkan hadisnya, Bang ya. Satu sisi Anda berkata bahwasanya
Nih sebentar ya, saya tampilkan dulu hadisnya. Balik ya Bang ya. Oke, kelihatan ya, inilah pohon korkot. Ini adalah pohon korkot yang kata Muhammad adalah pohonnya orang-orang Wahyudi. Apa kata Muhammad? Dengarkan. Disebutkan dalam sebuah hadis ya bahwa pohon korkot atau juga dijuluki pohon Wahyudi akan menjadi pelindung bagi umat Wahyudi di akhir zaman. Apa dikatakan? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah bersabda yang artinya kiamat tidak akan terjadi sehingga kaum muslimin memerangi Wahyudi, lalu kaum muslimin akan membunuh mereka sampai-sampai setiap orang Wahyudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Tetapi batu dan pohon tersebut akan berkata, "Wahai muslim, wahai hamba Allah, ada Wahyudi di belakangku, kemarilah dan bunuhlah dia, kecuali pohon korkot, karena ia adalah pohon Wahyudi." Hadis riwayat Muslim dalam sahihnya. Nah, jadi kalau kata Anda Muhammad menolong Wahyudi, bagaimana dengan ayat ini? Makanya Bang, banyak kita lihat orang-orang Muslim sangat benci dengan Wahyudi, bahkan benderanya saja dibakar-bakar. Makanya saya bilang Bang, sudah waktunya Islam ini dilakukan revisi, dilakukan pemikiran ulang. Sebenarnya benarkah Muhammad mengajarkan yang demikian, atau ini hanyalah sebuah politik? Politik pada bangsa Arab ingin melawan dominasi Wahyudi. Itu Bang yang ingin saya inikan. Marilah para cendekiawan, para pemikir-pemikir agama Islam untuk merenungkan kembali apa yang sungguh-sungguh benar dikatakan Muhammad dan apa yang tidak disungguh-sungguh dikatakan oleh Muhammad. Gitu Bang. Iya Bang. Iya, kalau saya ya seperti itu Bang ya. Kalau untuk mengkaji hadis maupun Al-Qur'an ya, kalau hadis jarang saya Bang mempelajari tentang itu kan. Oke, jadi intinya Bang yang mau saya sampaikan kepada Anda, satu sisi Muhammad mengasihi, menolong, membantu Wahyudi. Satu sisi dikatakan tidak akan terjadi hari kiamat sampai kalian membunuh Wahyudi. Ini sesuatu yang sudah jelas-jelas bertentangan. Betul. Islam yang saya kenal itu membunuh hewan pun kalau dalam keadaan itu berdosa juga hukumnya Bang. Kalau membunuh hewan itu maksudnya selama dia tidak mengganggu kita atau bagaimana ya, itu ini hewan Bang, apalagi manusia kan, apalagi kalau kita membunuh manusia itu. Kecuali saya kurang tahu dalam kondisi peperangan kan Bang, karena saya kan belum pernah berperang juga. Saya kurang paham tentang di situ, tentang membunuh dan mempertahankan sesuatu, karena saya belum masuk ke situ. Kalau dalam peperangan kan otomatis saling membunuh, seperti itu. Tapi saya belum pernah ke situ, jadi saya tidak mungkin saya menceritakan tentang itu Bang ya. Karena kalau begitu kita kasihlah, kita berilah kesempatan. Oke, kalau begitu kita berikanlah Bang kesempatan kepada Muslim yang lebih berkompeten ya, supaya bisa menjawabnya. Betul? Siap Bang, siap. Intinya tetap NKRI harga mati. Amin. Oke, baik, saya turunkan ya Bang ya. Ya Bang. Baik, saya turunkan. Yuk, silakan ya. Yang mau berdiskusi silakan. Boleh naik. Kita saling bertanya jawab di sini. Kita kasih naik, ada Fikri Lesnusa. Iya, bertentangan itu dengan cicak tadi kan. Katanya dilarang membunuh hewan. Sementara di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membunuh cicak, maka dia akan mendapatkan pahala. Ini makanya bertentangan satu sama lain. Silakan Fikri Lesnusa. Iya Bang Edis. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Apa yang mau Anda sampaikan? Iya gelap-gelapan Bang. Edis. Ya saya sementara di luar karena lagi nonton live-nya Bang Edis saja. Karena memang saya naik terus dan nonton penyampaian dari Bang Edis, penjelasan dari Bang Edis mengenai lintas agama begitu ya Bang. Karena memang lagi menikmati udara segar di luar ya Bang. Jadi, Oke. Abang Islam atau Kristen Bang? Gini Bang, saya memang non Muslim Bang, cuman banyak penasaran terkait dengan ajaran ya memang misalnya dari Kristen dan Muslim yang
sampai hari ini juga kan masih penasaran begitu Bang. Makanya selalu diikuti live-live dari Bang Edis karena penjelasan-penjelasannya ya menurut saya banyak masuk logika juga seperti itu, perbandingan-perbandingan dari Bang Edis. Gini Bang, Termasuk sedikit tadi Bang ya, baru- sedikit. Karena kalau Anda Kristen, artinya statement Anda itu statement yang bisa dikatakan, itu karena sesama Kristen ngomong gitu. Gini Bang, channel saya ini Bang, saya berusaha untuk membangun channel saya ini adalah channel yang anti terhadap subjektivitas. Makanya saya pengen pengakuan itu muncul dari saya, lawan debat saya gitu loh. Kalau yang Kristen bilang begitu mah ya, nah itu kan sesama Kristen. Abang Kristen Bang? Saya Kristen man, tapi baru masuk juga karena memang orang tua saya memang bukan Kristen. Cuman ya karena di situ dulu saya sama-sama dengan salah satu pendeta dan puji Tuhan itu kami beberapa teman-teman yang memang bukan Kristen itu masuk Kristen semua dan ya Yesus. Berarti dan Abang bahkan ada sebagai anggota. lahir sebagai Muslim. Siap Bang. Oke, Fikri itu nama asli ya, karena setahu saya Fikri itu ya Muslim Bang, betul? Siap Bang, siap. Oke, gini Bang, kita harus objektif Bang, kita harus tes dulu. Abang berapa tahun jadi seorang Muslim? Tidak Bang, dari lahir juga Bang. Dari lahirnya tidak di Muslim Bang. Oh, berarti orang tua Anda yang tadinya Muslim, kemudian jadi Kristen, kemudian Anda terlahir udah Kristen. Siap Bang. Oh ya, tapi kenapa nama Anda kok Fikri? Nama lengkapnya Joshua Samuel Fikri Lesnusa Bang. Oh, Joshua Samuel Fikri. Ada Fikrinya ini. Ya udahlah Bang kalau begitu. Kalau Abang memang sudah Kristen dari lahir, artinya apa yang Abang ungkapkan itu adalah ungkapan dari seorang Kristen. Nanti kita dibilang room yang subjektif. Begitu Bang. Jadi kita kasih kesempatan dari teman-teman yang Muslim ya Bang ya. Iya Bang Edis, siap. Oke, baik, Terima baik. kasih, Tuhan semangat berkati selalu, ya. Bang Edis. Baik, saya turunkan Bang. Amin, Yuk. Bang Edis. Makasih ya Bang Edis. Sama-sama Bang, sama-sama Bang. Oke, kita turunkan ya teman-teman ya. Yuk silakan. Kita kasih kesempatan dari yang Muslim ya. Dari yang Muslim. Rahmat Tanjung. Oh, makasih ETH, makasih. Rahmat Tanjung, silakan Rahmat Tanjung. Oke. Kalau dari nama-namanya ini Anda ini nampaknya saudaranya Akbar Tanjung ini. Silakan. Kalau Muslim semuanya harus saudara Mas. Ya, silakan. Oke, Bang Rahmat Tanjung, apa yang mau Anda utarakan? Anda Muslim ya? Muslim. Oke, silakan. Jangan merokok, Bang. Jangan merokok, Bang. Abang kalau ngomongin Allah dan Muhammad, hargailah mereka, Bang. Jangan ngomongin Allah dan Muhammad sambil begini. Hargailah tokoh tersebut. Ya, silakan. Silakan. Saya mau nanya nih Mas, sama Mas Edi sini. Agama itu memang untuk diperdebatkan apa gimana Mas? Tidak, Bang. Agama itu untuk dilakukan, untuk dijalankan seperti itu. Tetapi Bang, perlu Abang tahu bahwa di dalam praktek menjalankan agama ini ada oknum-oknum tertentu, terutama dari pihak Muslim yang sering mengutip-ngutip kitab kami untuk membenarkan Muhammad. Nah, itu yang saya lakukan, Bang. Begitu. Tapi tujuannya kan Mas memang semuanya itu kan satu. Tujuannya beda, Bang. Tujuan Anda dengan tujuan kami beda. Kalau tujuan kami, supaya apa? Supaya kami bersama-sama dengan Tuhan, hidup di surga bersama-sama dengan Tuhan untuk menyembah dan memuji Dia sampai selama-lamanya. Sementara di dalam agama Anda, bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya nanti kalian mendapatkan perempuan-perempuan dengan payudara yang besar. Beda kan? Itu Lah, gini, kan Mas. kaget ya kan? Gimana? Enggak, saya bukan kaget. Cuman bahasa Anda itu payudara besar itu Anda kan udah mencemooh satu agama lainnya. Mencemooh katanya ya Tuhan. Baik, kita tampilkan ayatnya ya. Sungguh luar biasa jamaah-jamaah Edis TV. Ini jamaah baru ini saudara ini ya. Baik. Oke, kita tampilkan ya Bang ya, ayatnya ya Bang ya. Itu Abang ada Al-Qur'an di sana, Bang? Enggak, saya nggak pakai Quran Mas. Saya logika aja cerita Mas. Iya, pantesan Anda nggak percaya isi Al-Qur'an. Baik. Bukan saya nggak percaya si Quran. Bang, kalau Anda percaya dengan Al-Qur'an, artinya yang baru saya katakan itu Anda harus percaya. Anda tidak percaya bahwa Anda itu dijanjikan gadis-gadis yang berpayudara besar? Nggak percaya? Mas. Bukan. Anda percaya nggak? Payudara besar. Kalau bicara Mas,
Kita jangan saling mendebatkan satu kitab ini dengan kitab yang ini. Baik, saya akan balikan ya kamera saya. Sebentar teman-teman, ini masih lemot. Sebentar. Mengapa Anda ini tidak percaya dengan isi Al-Quran Anda sendiri? Baik, saya balik kamera saya Bang ya. Oke. Bang, ini Al-Quran atau bukan Bang? Surah Jalan An-Naba. Bang. Surah An-Naba ayat 33. Abang baca dulu. Ngerti Bang? Waqaiba atraban bacaannya. Apa artinya? Artinya adalah ini Bang. Gadis-gadis montok. Artinya montok itu apa Bang? Gadis-gadis yang payudaranya besar. Loh kok malah geleng-geleng kepala? Ini gimana Anda ini? Ini Bang surat An-Naba ayat 33. Pahala bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan amal soleh, Anda rajin sholat, Anda rajin zakat, naik haji, Anda akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa gadis-gadis montok. Gitu Bang. Selama ini Anda tidak tahu, karena selama ini Al-Quran hanyalah Anda baca huruf Arabnya. Begitu, betul. Jangan sedih Bang, jangan sedih Bang, jangan sedih. Bukan, aku nggak sedih. Terus Aku bukan gimana sedih. Bang? Yo. Cuman kan yang saya minta sama Mas ini, jangan saling mencemooh satu agama lain dengan agama yang lainnya. Betul itu Jangan saling Bang, memperdebatkan betul Bang. kesalahan Saya agama sangat ini setuju dengan yang agama Abang bilang, jangan mencemooh. Gini Bang, apakah saya tanya ketika sama saya Mas katakan, kembali. apakah ketika saya katakan bahwa di dalam agama Islam itu dijanjikan gadis-gadis montok seperti itu, apakah itu sebuah cemooh? Bang, gini, setiap di Alkitab, setiap itu di Quran sama-sama. Kalau dibilang gini Mas, kita nggak perlu memperdebatkan seluruh agama ini. Keyakinan kita semua berbeda. Saya setuju Yang kedua, Bang. Saya tanya setuju. sama Mas sekarang. Sekarang saya tanya sama Mas, Yesus itu Tuhan nggak? Bang, di dalam Alkitab jelas Bang, Yesus adalah Tuhan kami. Bukan Tuhan kalian Bang, karena Tuhan kalian Ya. adalah Muhammad. Tuhan kami bukan Muhammad. Ah kan, Abang saja Quran saja tidak pernah baca, gimana? Makanya Abang nggak tahu Tuhan Muhammad. Tuhan itu Rasul kami, bukan. Iya Bang, Muhammad tapi itu kalian Rasul kami. Tuhankan, kalian pertuhankan Bukan dia. Tuhan, Kalian. Tapi kalau kalian baru kalian Tuhan kan. Oke, baik. Baik Bang. Jangan- Kita uji ya, jangan- kita uji Bang ya. Berarti saya Gini, Bang. tanya. Jadi Sebentar saya Bang, tanya, kita uji Bunda dulu Bang, Maria- kita uji. Gini Bang, Abang kan pernah ngelihat gereja kan? Iya. Oke, di gereja kami orang Kristen berseru-seru kepada Yesus. Ya Yesus, ya Yesus, kami berseru-seru, bernyanyi-nyanyi. Makanya kalau Abang lewat gereja, Abang karena bertoleransi, jangan gebar-gebar motor, jangan berisik. Orang Kristen lagi nyembah Tuhannya, nyembah Yesus. Betul? Betul? Betul nggak Bang? Ya, bukan yang saya minta Mas ini. Tuh, Kalau kan kalian- gimana sih? Bang, kan Abang bilang begini Bang. Kalian menuhankan Yesus. Betul itu Bang, kami menuhankan Yesus itu betul. Kenapa? Karena Abang waktu lewat gereja, ngelihat orang-orang Kristen berseru-seru, bernyanyi, memuji, menyebut-nyebut nama Yesus. Makanya Abang bilang, itu orang maksudnya Kristen ini. lagi menuhankan Yesus. Nah, Maksudnya sementara jangan- agama Islam Bang, jangan- sementara orang-orang jangan Islam, memperdebatkan. Biarlah Apa ibadah sih? mereka, ibadah saya gitu loh. Jangan saling memperdebatkan, nggak bagus. Bang, kita tidak memperdebatkan, Bang. Kita ini hanya supaya kita saling mengerti sama satu sama lain. Iya, paham. Nah, Biar ketika mereka- kalian, jangan- coba Bang, sekarang saya tanya, bener nggak orang Islam bukan hanya di masjid, Bang, bahkan gelar tikar di jalan, mereka solawatan, mereka berkata, ya Rasulullah, tung tung turung tung tung pukul rebana, ya Habibullah, ya Rasul. Kalian mengucapkan kata-kata puji-pujian, pemanggilan kepada Muhammad nggak? Ya, memang iya. Ya sudah Bang, kenapa kami orang Kristen manggil-manggil Yesus, kau bilang menuhankan Yesus, sementara kalian berbuat yang sama nggak menuhankan. Itu sama artinya begini Bang, artinya sama dengan begini, kita sama-sama pergi ke pesta, ya, sampai di pesta Anda ambil makanan segini, lauknya segini, kerupuk segini, ya kan? Saya juga ambil dengan porsi yang sama, terus kau menunjuk saya, kau makannya banyak sekali. Sementara kamu mengambil dengan porsi yang sama, kau bilang, kalau ini nggak banyak, beda ini kalau ini. Karena hukumnya beda, nggak ada gravitasi bumi di sini, lain ini. Jadi janganlah kita itu berstandar ganda Bang. Kalau kami menuhankan Yesus,
Betul, kami akui. Tetapi kalian itu melakukan hal yang sama yang seperti kami lakukan. Kalian juga berseru-seru, ya Muhammad, ya Rasulullah, ya Rasulullah. Tuh kan, kalian kan mengucapkan hal yang sama. Lalu kenapa kalian tidak mau mengakui itu? Gitu loh. Saya mengakui, ya kenapa saya nggak mengakui? Tadi abang bilang kami tidak menuhankan Muhammad. Gimana? Mas, Rasul Allah itu bukan kami menuhankan Muhammad. Ya udah, terus kenapa kalian bilang kami menuhankan Yesus? Karena kami ngapain? Bukan. Ya orang emas kan menuhankan Yesus buat kami itu nggak bermasalah buat kami. Bukan begitu, Bang. Apa yang membuat kami akhirnya, apa yang membuat kalian menyimpulkan bahwa kami menuhankan Yesus? Kan karena perbuatan kami kepada Yesus kan? Karena kami memanggil-manggil namanya, ya kan? Betul nggak? Oh, berarti kau menuhankan. Nah, ternyata kalian sama. Gimana? Kalian memanggil-manggil. Bahkan kalian sudah bikin lagu itu. Yaudah, Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku. Ah, lari ya, Bang. Aduh. Ya. Ya. Oke, kita kasih naik ada Nur Cinta Sari. Selamat malam Nur Cinta Sari. Oh, ini lagi. Kemarin Aisyah, sekarang Nur, besok Udin. Ya. Umar. Udah kau dibawa dulu, Mar. Kau nonton di bawah dulu. Sakit kepala saya kalau diskusi dengan kamu. Kamu selalu menggunakan. Kamu seharusnya udah kena kamu pasal kamu. Barang siapa dengan menggunakan nama palsu, keterangan palsu itu masuk. Ayo silakan. Kita kasih naik ada Ibil. Silakan Ibil. Halo Ibil, apakah Anda Muslim atau Kristen? Oke, terpental dia ya. Kita kasih naik ada Ashi Sharawi. Ashi Sharawi. Oh, malah Wet. Halo Wet. Halo. Ya, Islam atau Kristen, Bang? Islam, Bang. Silakan, Bang. Nyalakan kamera. Silakan, Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Apa yang mau Anda bantah? Atau jangan-jangan Anda malah setuju? Silakan. Gini, Bang, saya ada mau tanya sama Bang. Oke. Tapi kalau bisa, Bang, jangan kameranya itu balik ke sini, Bang. Biar jangan kena matahari. Ah, gitu ya. Silakan. Oke lah. Silakan. Jadi saya mau tanya sama Bang, itu Abang bilang tadi kan itu Isa itu kan bukan Tuhan, Abang bilang ya, bukan Tuhan. Jadi Tuhan Abang siapa, Bang? Isa bukan Tuhan, maksudnya gimana? Isa bukan Yesus, begitu Bang maksudnya. Ya sekarang kan kami kan kalau Muhammad itu kan bukan Tuhan, tapi utusan dari Allah. Muhammad bukan Tuhan, kalau kata Tuhan yang Anda maksud di situ Allah, betul. Tetapi kalau Muhammad itu Rob, artinya Muhammad itu Tuhan, itu sudah diakui oleh para pendebat-pendebat Muslim. Jadi Muhammad itu memang Rob kalian, yang kepadanya kalian mengikut, yang kepadanya kalian kan sama siapa tadi yang Abang debat tadi, Abang bilang kan kami menuhankan Nabi Muhammad. Tapi betul, kalau kalian menjadikan kami, Muhammad sebagai Rob, sebagai Tuhan kalian, yang kepadanya kalian ikuti, taat, takluk, tunduk kepadanya. Abang paham tak dari arti asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Bang? Baik, baik. Saya ini dulu Bang ya. Gini, biar kita fokus dulu. Ya. Ada seseorang bernama Budi. Budi ini bukan Muslim, Budi bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Budi, dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Oke, menurut Anda siapa Tuhannya Budi ini? Macam mana, Bang? Makanya Bang, konsentrasi ya Bang ya. Dengar perkataan saya. Bang ya, coba Bang ya dengar. Nah, sekarang nih saya tanya sama Abang ya, Bang. Bang, gini Bang, fokus. Bang. Kalau Abang nggak fokus, kita nggak bisa diskusi Bang. Fokus ya, fokus. Ada orang bernama Budi. Si Budi bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia adalah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Dia menuhankan hawa nafsunya. Menurut Anda, siapa Tuhannya Budi ini? Tunggu Bang, ini sinyal nge-lag Bang, nggak jelas. Tiba-tiba sinyal nge-lag. Gimana Bang? Coba ulang.
Ini ulang-ulang terus nih teman-teman, kasih dulu saya energi nih teman-teman. Kalian pikir saya nggak capek apa? Coba dengarkan ya, dengarkan. Ada seseorang ini namanya Budi. sinyal nggak jelas bang. Ayo. Oke, ada seseorang bernama Budi. Ya. Budi ini dia bukan Islam, bukan Kristen, bukan Hindu, bukan Buddha. Dia menuhankan hawa nafsunya. Ya. Dia menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhan. Menurut Anda siapa Tuhannya dia? Allah, Yesus, Sang Buddha, atau siapa Tuhannya dia menurut Anda? Ya hawa nafsunya lah Tuhan. Hawa nafsunya. Oke. Kenapa dia disebut menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Karena dia mengikuti, dia menuruti, dia mementingkan, dia dikendalikan oleh hawa nafsunya tersebut. Setuju? Ya, anggaplah setuju sekarang bang. Ya saya tanya kan abang tahu dah arti dari mengucap 2 kalimat syahadat bang? Jangan ke situ dulu bang. Iya, Saya ini ingin membuktikan menurut ajaran agama Anda bahwa Muhammad itu adalah Tuhanmu. Coba dengar dulu. Anda setuju atau tidak? Dia disebut menuhankan hawa nafsunya karena dia mengutamakan hawa nafsunya, dia mementingkan hawa nafsunya, dia lebih dikendalikan oleh hawa nafsunya, dia takluk kepada hawa nafsunya tersebut. Setuju? Setuju. Oke, pertanyaan saya kepada Anda. Ya. Sebagai seorang Kristen yang sejati, kami harus berbuat seperti itu kepada Yesus. Kami harus lebih mengutamakan Yesus. Kami harus takluk dan tunduk patuh kepada Yesus. Kami harus menjadikan dia sebagai yang memerintah mengendalikan kami. Pertanyaan, itulah makanya kami menuhankan Yesus. Disebut Yesus menjadi Tuhan kami. Sekarang, Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda berbuat seperti itu kepada Muhammad? Wajib bang. Itu makanya kau menuhankan Muhammad. Bukan menuhan bang. Abang paham arti dari. Abang paham dah arti dari. Oke. Sekarang gini, biar nggak debat kusir. Gini. Kalau orang menjadikan hawa nafsunya sebagai sosok yang mengendalikan, sosok yang mengontrol, sosok yang membuat dia itu takluk, berarti hawa nafsunya itu jadi Tuhannya. Setuju? Sekarang ini apa balik-balik dengan hawa nafsu masalah ada Tuhan? Iya, karena kami itu kan berstandar ganda. Yang saya tanya bang, abang kan megang dengan agama bang lah. Coba gini aja lah. Kan Coba gini bang. kami. Sebagai Muslim, Dengan omongan abang kepada saja siapa? dengan omongan saya pula. Sebagai seorang Muslim, kepada siapa Anda harus taat, patuh, tunduk? Kita bang, dengar bang ya. Coba abang dengar omongan saya dulu bang ya. Dia kan abang ngomong nggak dapat orang yang naik dia mau ngomong, abang terus yang ngoceh. Silakan. Dalam agama kami bang mengucap 2 kalimat syahadat itu kan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa bang? Nabi itu bang utusan Allah bang. Allah itu kalau dalam agama kami tidak kelihatan. Anda ini tidak paham dengan yang saya maksudkan bang. Saya itu tidak bilang bahwa Muhammad itu adalah Allah bang. Saya tidak pernah bilang bahwa Muhammad itu Allah. Yang saya bilang Muhammad itu kalian tuhankan seperti orang menuhankan hawa nafsunya. Gini, dengerin saya, dengerin. Ada nggak orang yang menuhankan hawa nafsunya? Nggak ada orang yang menuhankan itu bang. Nggak ada orang menuhankan hawa nafsunya? Nggak ada, mungkin abang lah yang menuhankan. Nggak ada tuh nggak ada. Coba jelas dulu. Nggak ada. Mungkin kalau ada, mungkin Edis lah mungkin yang ada. Mungkin Edis lah yang ada. Pertanyaan saya bukan siapa bang. Ada atau tidak orang yang menuhankan hawa nafsu? Nggak ada bang. Baik, saya tunjukkan kepadamu satu ayat di dalam Quran. Memang mereka ini nggak ngerti Qurannya. Pantesan Anda ini. Nih, saya tunjukkan. Anda bilang tidak ada. Berarti Anda ini tidak pernah membaca Al-Quran. Baik. Saya tampilkan kepadamu suatu ayat di dalam Quran. Saya balikin ya bang ya. Oke. Kelihatan bang? Ini namanya Quran surat Al-Jathiyah nomor 23, betul? Ya. Oke. Di sini dikatakan apa? Coba Anda baca. Bersuara bang bacanya. Bacanya bersuara, jangan bisik-bisik begitu. Ayo coba. Maka abang baca sendiri ya bang. Pantesan cuman saya yang tahu isi Quran. Anda suruh baca tidak mau. Saya bacakan nih. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Menurut Al-Quran ada nggak orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Enggak ada bang. Berarti ayat ini bohong?
Bukan bohong, Bang. Ini loh, coba. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah membiarkannya berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya dan meletakkan tutupan atas penglihatannya, maka siapakah yang akan memberinya petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Artinya menurut Al-Quran ada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Ada manusia-manusia tertentu yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah hawa nafsunya adalah Allah? Tentu tidak. Makanya Anda ini salah paham. Saya berkata Muhammad itu Tuhan, bukan artinya Muhammad itu Allah. Kalian jadikan Muhammad itu sebagai... Nah, kabur dia kan? Lari dia. Memang berat ngomong sama mereka ini. Ini loh, sudah jelas-jelas ini loh. Orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Makanya apa maksudnya menjadikan sesuatu itu sebagai Tuhan? Makanya hati-hati. Banyak orang tidak sadar sudah menuhankan hawa nafsunya. Banyak orang sudah tidak sadar menuhankan manusia. Karena apa? Karena kalian memperlakukan manusia tersebut sehingga manusia tersebut mengontrol, mengendalikan hidupmu. Makanya kurang-kurangin membenturkan kepala ke lantai biar cepat nangkep yang saya maksud. Susah amat memahami kalimat-kalimat yang sederhana. Ya, silakan. Kalau kalian tidak memiliki ilmu sama sekali, tolong berhentilah kalian itu mendebat. Belajar dulu. Yes. Ya, Abu Hanifah, silakan nyalakan kamera Anda. Oke, sebentar. Pakai baju dulu. Ini jangan dikik ya, seperti sebelumnya. Kamu selalu panik menghadapi Abu Hanifah soalnya. Oke, Abu Hanifah, sambil kamu pakai baju nih. Sambil kamu pakai baju. Betul atau tidak, ada manusia-manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan? Itu harus dipahami dengan makna yang Coba kamu duduk dulu kau yang bagus. Tunjukkan adabmu, diskusi yang baik. Karena debater yang paling ditakuti Edis inilah orangnya. Selalu dikik ketika berhadapan dengan ini orang. Oke, Abu Hanifah, saya tanya. Kita buktikan, bentar lagi pasti dikik nih. Baik. Salah pasti aku dikik, cari alasan. Adakah orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Berbicara orang menuhankan hawa nafsu, menuhankan di sini kita harus melihat apa yang dimaksud dengan menuhankan. Paham nggak Anda? Apa yang dimaksud dengan menuhankan hawa nafsu di sini? Menjadikan hawa nafsunya tersebut menjadi sosok yang berotoritas atas dia, mengendalikan hidup dia, berkuasa atasnya, sehingga dirinya dikontrol dan dikendalikan, ditaklukkan oleh hawa nafsunya tersebut, sehingga dia mengikuti apa kemauan daripada hawa nafsunya tersebut. Silakan kalau penjelasan saya salah, bantah. Orang yang menuhankan hawa nafsu. Sebentar, tenang dulu. Penjelasan saya salah atau mau kamu bantah? Setuju atau mau kamu bantah? Salah. Ya, gimana orang menuhankan hawa nafsu itu? Dia berbuat apa kepada hawa nafsunya? Orang menuhankan hawa nafsu itu adalah orang yang mengedepankan hawa nafsu. Bukan berarti dia menyembah hawa nafsunya. Tidak, dia tidak dalam kategori menyembah hawa nafsu. Bukan. Saya juga tidak bilang begitu, Peang. Yang saya katakan adalah orang yang menuhankan hawa nafsu adalah orang yang membuat hawa nafsu tersebut berotoritas atas dirinya. Hawa nafsu tersebut menaklukkan dia, menundukkan dia, sehingga dia mengikuti apapun kata hawa nafsu tersebut. Betul sekali. Ya, itu tadi Anda bilang tidak setuju, sekarang betul. Iya, begini, kan ada contohnya. Betulnya di mana? Jangan bicara contoh dulu, jangan bicara contoh. Jangan takut, tenang. Abu Hanifah, tenang. Kita mau diskusi dengan baik. Kita mau diskusi dengan baik. Iya, siap. Jangan dikik, jangan mencari alasan. Baik. Sekarang begini. Itu kamu. Anda berarti sudah setuju dengan saya ya? Oke, menuhankan hawa nafsu artinya mengedepankan hawa nafsunya. Contoh, seperti orang-orang Kristen menduga Yesus Tuhan. Jangan ke sana dulu. Jangan ke sana dulu. Tenang. Jangan ke sana dulu. Jangan kasih contoh dulu, tenang. Artinya orang-orang tersebut tenang. Orang-orang tersebut memperlakukan hawa nafsu tersebut sebagai satu sosok atau sebagai sesuatu yang mengendalikan dia, mengontrol hidupnya, menguasai dia sehingga dia menuruti semua hawa nafsunya tersebut. Setuju ya? Itu definisinya dari mana? Tuh Edis tuh dapatkan. Tadi kau bilang setuju, sekarang nggak setuju. Gimana ini? Ya, gini. Masalahnya kamu bilang mengontrol dirinya.
seolah-olah kalau mengontrol dirinya, para rasul-rasul itu adalah hawa nafsunya. Seperti contoh Yesus misalkan. Tenang Mengontrol dulu, konten-konten. jangan dulu ke sana, nanti jauh-jauh pembicaraan kita. Biar kita nggak ini, masalahnya kita kenapa fokus takut dulu ke sana? kepada Kenapa pengertiannya dulu. Jangan cari alasan, Bang Edi. Jangan cari alasan kalau takut ke sana. Ini lawan yang berat bagimu, Edis. Kamu salah pilih lawan Oke, malam baik. ini. Ini Baik, adalah- sekarang begini. Malam ini adalah malam yang mana kamu Baik, mengutuk sekarang dirimu. pertanyaan saya begini, Abu. Ini. Abu, Begini. oke. Ya. Kalau ada orang mengikuti setan, menjalankan Oke. apapun perintah setan, dia dikuasai, dikendalikan, takluk kepada perintah-perintah setan. Berarti dia telah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya nggak? Dia telah menjadikan setannya bukan sebagai Tuhannya. Dia sudah mengikuti hawa nafsunya. Ya, dia Sehingga- menuhankan setan nggak? Ya tidak. Oke, berarti dia tidak menuhankan siapa? Buktinya dia tidak menyembah setan. Tenang, dia buktinya tidak menuhankan siapa menyembah berarti? setan. Orang yang mengikuti perintah-perintah setan, menjalankan apa yang diperintahkan setan, berarti Tuhannya adalah Allah. Setuju? Iya, lo belum tentu kalau orang ini Kristen gimana? pelakunya berarti Ini Anda ini. Yesus. Pusing Tergantung Anda ini. siapa Tuhannya. Coba. Malah Kalau lawan begitu dong. menurut Al-Quran siapa Tuhannya dia? Tergantung agamanya. Misalkan orang Kristen yang mengikuti Dia tidur kau di bawah sana. Tuhannya Dia Yesus. tidur kau di bawah sana. Ngapain kau diskusi sama saya? Udah jelas-jelas dia mengikuti setan, menjalankan perintah setan. Hidupnya hanyalah dikendalikan, dikuasai oleh setan. Lalu Tuhannya bukan setan. Tergantung agamanya. Ya sudah, kalau agamanya Muslim, dia mengikuti setan, dia menjalankan perintah setan, Tuhannya berarti adalah Allah. Memang kalau diskusi sama orang-orang seperti itu, ustadz-ustadzmu pun malu ngelihat kau tuh malu. Gimana? Tergantung agamanya. Berarti kalau agamanya Islam, kalau dia mengikuti perintah setan, dia tidak mengikuti perintah Allah, Tuhannya tetap Allah. Memang IQ 78 kau itu. Oke, kita kasih naik ada. Oh, dia masih, kita kasih kesempatan satu kali lagi. Nanti dibilang kita nurunkan nggak diskusi sportif. Aduh, Edi. Abu Hanifah ini terakhir ya, terakhir. Saya konfirmasi dulu. Kamu bermutu atau pernah enggak? ngekick kalau kamu kalah. Kan udah dari awal. Tadi kamu mengatakan tergantung agamanya, betul? Iya, iyalah. Oke. Kalau ada Kalau orang orang Buddha, agamanya Islam, agamanya Islam nih, tertulis di Ini KTP kalau orang Islam. Kristen, Tenang, orang Kristen mengikuti. tenang. Masa Kalau ada Islamnya udah seseorang, menjadi iblis? Jangan kenapa kamu saya turunkan? Karena kamu ngomong terus. Karena Dengar, kamu bisa takut. dengarkan Itu saya? alasannya, bukan aku ngomong terus. Kamu nggak tahu Abu bilang apa Hanifah, lagi, dengarkan Maya. omongan saya, biar kita bisa diskusi yang bagus nih. Oke, pelan-pelan. Ada orang, Ya siap, jangan dikik ya. Ada orang, Kalau kalah dia aja. Muslim. Sportif. ada orang dia Islam, agamanya Islam, tertulis di KTP agamanya Islam. Tetapi dia menjalankan perintah-perintah setan. Dia mengikuti setan. Dia tidak mengikuti Allah. Dia menjalankan perintah setan. Dia takluknya gimana? kepada setan. Agamanya Tunduknya Islam. kepada setan. Patuhnya kepada setan. Pertanyaan saya, siapa Tuhannya? Tadi katanya pertanyaan salah. Tadi katanya dia beragama Islam, dia mengikuti setan, tidak mengikuti Allah. Berarti bukan Islam dong kalau tidak mengikuti Allah. Gimana? Iya, Tuhannya siapa dia? Tuhannya dia. Saya nggak tanya agamanya. Tuhannya siapa dia? Ini terlepas dari agamanya. Misalkan dia Siapa Tuhannya? Siapa Tuhannya? takut kan? Takut. Nah, mulai takut kau. Abu Hanifah. Nah, salah lawan kau malam ini. Saya tanya sama kamu. Bapak belur kau. Saya tanya sama kamu. Ada orang Islam. Ini terakhir Ya, nih. Kalau kamu masih nggak ngerti lagi teman-teman, saya udah capek loh ngulang-ngulang ini teman-teman ya. Bukan lagi nggak ngerti, tapi pertanyaannya salah. Abu. Ada orang Islam, tapi dia Ya. tidak beriman kepada Allah. Gimana orang Islam nggak beriman kepada Allah? Gimana sih? Pertanyaan aja udah salah. Kata kamu tergantung Yang benar. agamanya tadi gimana sih? Makanya saya jawab kan tergantung. Ini kan tadi kamu bilang kalau orang mengikuti setan, siapa yang dia sembah? Ya Kan tergantung agamanya. Kalau Kau Kristen- bilang tadi tergantung agamanya, betul? Kalau Kristen yang mengikuti setan, Tergantung berarti yang dia sembah agamanya. adalah- Kau bilang tadi tergantung agamanya, Iya, betul kalau nggak? misalkan yang mengikuti setan itu adalah Kristen. Ya, kau Berarti yang dia belajar dulu sembah sana, belajar dulu sana. Gimana sih? Saya menuruti kemauanmu. Kau bilang tergantung agamanya. Berarti sekalipun dia mengikuti setan, tunduk patuh kepada setan, iblis, asal dia agamanya Islam berarti Tuhannya Allah, kan gitu. Menurut imanmu. Teman-teman sekalian, kalau ada orang KTP-nya Kristen, KTP Kristen, tetapi dia mengikuti setan, menjalankan apa yang diingini oleh setan, roh jahat. Artinya Tuhannya bukan Yesus, artinya Tuhannya setan itu. Sulit banget memahami yang kayak begitu. Memang berat mereka-mereka ini cara nyembuhinnya gimana, teman-teman.
Kalian pikir menjadi host ini tidak capek? Tapi puji Tuhan teman-teman, orang yang di bawah itu ngerti. Ya, orang yang di bawah itu mengambil kesimpulan kok. Ya, begitu banyak ya, 10.500 orang ini. Kalau Indonesia 85% Muslim, artinya ada 8.500 orang Muslim yang nonton di sini. Mereka itu rindu loh. Para penonton-penonton Muslim ini rindu. Di manakah ada seorang ustadz yang bisa menjawab edis ini? Kami sebagai Muslim yang nonton di bawah sini, kami itu nunggu-nunggu ini ada ustadz yang bisa mengalahkan congornya edis ini. Tetapi tidak ada. Yang ada hanyalah yang datang adalah orang-orang awam yang malah makin mempermalukan agama kami. Gitu loh. Coba ayo kita diskusi dengan baik. Ya, kita kasih naik ada Mart. Silakan Mart. Nyalakan kamera Anda. Islam atau Kristen, Mark? Lari. Berapa jam sih? 1 jam setengah. Kita iklan dulu ya teman-teman. Boleh nggak saya iklan? Nanti kalau iklan nanti dimarahin lagi. Boleh iklan teman-teman? Boleh iklan saya? Boleh ya. Baik, saya iklan dulu ya teman-teman ya. Teman-teman sekalian, tap-tap layar dulu ya. Like dulu, sukai siaran ini, bagikan siaran ini kepada saudara, kepada teman yang pengen mualaf atau pengen masuk Kristen. Karena channel ini sangat cocok ditonton oleh mereka. Kasih tahu sama mereka kalau kalian punya teman yang dalam posisi demikian. Ya, ini loh ada channel Edis TV nih, cocok nih kamu tonton nih. Selain lucu, ya, ini acaranya banyak memberikan edukasi-edukasi yang selama ini tidak pernah didengar di dalam kajian ceramahnya Mama Dede. Iya, kalau Agi Mama Dede ceramah nggak dibahas yang begini-begini. Tapi di channel ini kita membahas apapun yang selama ini tidak pernah dibahas. Nah, kalian bagikan kepada mereka. Nah, support juga teman-teman saya, baik melalui bagikan, like, follow, ikuti, dan juga support secara finansial. Kalau teman-teman ada berkat berlebih, teman-teman juga bisa mensupport saya ya, teman-teman ya. Nah, teman-teman sekalian, bagi teman-teman yang mau mensupport saya, juga teman-teman bisa mensupport secara finansial, dukung acara atau program ini, teman-teman bisa mensupportnya di situ tuh. Kelihatan ya di layar ya. Dukung program saya ini teman-teman. Kalau kalian ada berkat berlebih, bisa memberikan kolekte ya ataupun persembahan kasih supaya channel kita ini supaya terus berjalan begitu. Kalau teman-teman ingin memberkati saya, boleh ada di situ. Silakan ditangkap layarnya, screenshot supaya tidak hilang. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube, juga teman-teman bisa lihat ada tulisan yang berjalan seperti itu. Oke, kita mulai kembali ya teman-teman ya. Mohon maaf teman-teman kalau saya ada iklan seperti ini. Karena teman-teman, acara-acara ataupun apa yang saya lakukan ini juga memerlukan yang namanya support secara finansial. Baik, kita lanjutkan kembali ya teman-teman ya. Diskusi kita ini, silakan yang mau naik berdiskusi, silakan naik. Apa argumen kalian, apa ketidaksetujuan kalian terhadap argumen-argumen saya, kita bahas di sini. Kita kasih naik ada... sebentar ya. Raden Kusuma 88. Ya, Raden Kusuma 88, silahkan Bang. Anda Muslim Bang? Muslim Bang Edis. Ini kedengaran nggak apa saya pakai handsfree ya? Kedengeran Bang, suara baik, terdengar jelas. Tinggal Anda nyalakan kamera dulu. Silakan. Halo Bang, terbang ya. Oke. Muslim ya Bang ya? Insya Allah Bang. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Tadi saya menyimak dari beberapa teman-teman kami ya. Jadi saya juga punya sedikit pendapat Bang, bisa diulas lagi aja ya. Silakan. Nah, yang tadi apa tuh yang menuhankan hawa nafsu ya? Ya, ada nggak orang-orang yang menuhankan hawa nafsunya? Ada Bang. Gitu. Ada. Pendapat saya ada dan setuju dengan apa yang Bang Edis tadi tampilkan. Surat apa itu ya, saya pas tadi buka Bang Edis tuh pas di situ. Oke. Kenapa kok bisa mereka itu disebutkan oleh Al-Quran sebagai orang yang menuhankan hawa nafsunya? Perbuatan apa yang mereka perbuat terhadap hawa nafsunya tersebut? Ya mungkin biar lebih mudah dipahami ya. Di dalam Islam juga ada yang tadi dikatakan kata Bang Edis KTP-nya Islam,
Tuhannya pasti juga apa namanya Allah juga tentunya ya kalau Islam ya. Mungkin bagi saya pribadi punya pendapat kalau dalam KTP itu mungkin ada yang istilah namanya Islam KTP, Bang. Gitu. Oke, dia Bisa Islam dijalankan tetapi semua dia tidak seperti itu. menuhankan, dia malah menuhankan setan, begitu ada ya? Ada, Bang, seperti itu. Jadi seolah-olah dia tuh dalam lisan tuh mengucapkan ya bahwa Tuhan saya itu Allah, tapi dalam kesehariannya mereka itu secara tidak sadar yang menuhankan setan tersebut, kata Bang Edis. Begitu. Oke. Nah, artinya ketika orang tersebut menuhankan setan, dia mengambil setan itu sebagai Tuhannya. Artinya bukan berarti setan itu adalah Allah, betul? Iya, betul. Iya, begitu. Tetapi dia malah menjadikan setan itu sebagai Tuhannya. Dia malah taatnya kepada setan, tunduknya kepada setan, mengikutinya malah mengikuti setan. Artinya yang jadi Tuhan bagi dia adalah setan tersebut. Dan setan tersebut bukanlah Allah, betul? Ya, betul. Baik, sekarang begini Bang. Kalau Anda sebagai Muslim, wajib nggak Anda taat kepada Muhammad? Wajib taat atas Wajib nggak apa yang Anda patuh? diperintahkan. Wajib nggak Anda patuh, taat, tunduk, mengikuti, menjalankan perintah-perintahnya? Betul, karena beliau itu komando bagaimana cara beribadah untuk apa namanya untuk menghamba kepada Tuhannya yaitu Allah. Nah, beliau tuh artinya mengajarkan- artinya kalian membuat Muhammad, mengangkat Muhammad sebagai Tuhan kalian, setuju? betul. Iya. kalau- Coba Bang, syahadat Bukan, dulu Bang. Bang. Nanti Anda dibilang non Muslim. Coba. Ya, enggak Bisa Anda syahadat? dalam pribadi saya, dalam Bukan batin Bang, sebentar. saya, Nanti Anda saya dibilang Anda bukan Muslim. Gini Bang. Kami mau dulu pastikan bahwa Anda seorang Muslim. Coba bisa syahadat Bang? Ya, bisa benar Bang. Silakan. Itu kalimat tauhid ya, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baik. Anda Muslim ya. Anda setuju bahwa Anda telah menjadikan Muhammad sebagai Tuhan Anda? Muhammad itu tetap utusan Allah. Nah, udah lain lagi. Enggak, Berat, konteksnya begitu, ini Bang. berat. Lalu saya bersaksi Allah ilaha illallah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah, wa asyhadu dan kami bersaksi anna Muhammadar Rasulullah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan Nabi Muhammad, kenapa saya atau termasuk kami harus patuh kepada Nabi Muhammad? Karena beliau yang mempunyai SOP cara beribadah dengan baik begitu loh. Ini Tuhan saya. Iya, kita bukan ke situ Bang bahasan kita. Bahasan kita itu begini loh Bang. Banyak orang-orang Islam itu menyalahkan mengapa kami menuhankan Yesus. Padahal sejatinya Anda menuhankan Muhammad gitu loh. Tidak menuhankan atau Bang kalau begitu. Allah barusan tadi diakui menuhankan, sekarang tidak menuhankan. Ya karena asap nikotin sudah masuk. Enggak cinta sama Rasul karena Allah Subhanahu wa taala itu juga mencintai Rasul yaitu Nabi Muhammad. Itu kan Habibullah. Bang, kita itu kasih bukan Allah, soal Bang. Muhammad dicintai Allah, bukan. Bukan soal Muhammad adalah sosok yang tuh kan kena pelanggaran kan, Bang? Kenapa? Saya turunkan dulu ya. Kena pelanggaran. Aduh, berat ini. Bukankah Rhoma Irama membuat lagu? Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Mengapa kau menuhankan benda? Tereret. Makanya kita balikin nih, lagu itu kita balikin. Mengapa kau tuhankan manusia? Tereret. Ini saya balikin kepada kalian. Mengapa kalian menuhankan manusia? Siapa manusia yang kalian tuhankan? Yaitu tadi. Gimana sih kita ini balik-balik di situ terus diskusi kita ini? Diskusi kita ini balik-balik di situ lagi. Oke, kita kasih naik ada Andika. Ya, silakan Andika. Andika. Halo Bang Edis, selamat Halo malam. Bang, ya Bang. Bang, gelap-gelap Bang. Jangan dibalik Bang. Pencahaya itu ke arah wajah saya Bang, bukan ke arah wajah Anda, bukan ke arah wajah saya Bang. Iya, Bang. Cahayanya jangan menyinari wajah saya, tapi menyinari wajah Anda. Namanya juga di perkampungan. Sebentar Bang ya, saya atur dulu ya. Nah, gitu Bang. Sip. Udah seperti itu. Nah, gitu. Oke. Bang Andika, Abang Islam atau Oke, Kristen?
Alhamdulillah Islam 100% bang. Islam. Silakan bang, apa yang mau bang bahas? Ini temanya diskusi Kristen PS Islam. Berantem nih nanti bang, PS Islam nih. Diskusi bang, bukan gontok-gontokan bang. Kita itu harus berdampingan, saling membangun satu sama lain dalam hubungan masyarakat. Tetapi ada Ya, oknum-oknum dari umat Islam yang sering membahas iman Kristen. Contohnya siapa? Contohnya Abdul Somad. Loh, itu gimana itu Pak Abdul Somad? Contoh. Dia membandingkan gimana itu maksudnya? Contoh, Contohnya, Abdul Somad saya belum berkata pernah tahu begini. itu. Oke, mau saya putarkan bang videonya Abdul Somad membahas bahasa agama Kristen? Mau? Boleh bang. Baik. Saya mau lihat. Baik, kita Mau. tampilkan ya bang ya. Kita tampilkan bang. Sabar bang. Siap. Santai ya teman-teman ya. Bentar. Pelan ya bang ya. Oke, saya balik dulu kamera saya bang ya. Biar abang tahu nih. Baik, kita putarkan ini ya. Siap. Sabar bang, ada Ya, iklannya, siap, sabar ya. siap. Ulangan 18. Bentar bang, saya besarin dulu. Oke. Aduh, belum hilang nih, bentar. Oke, kelihatan ya bang ya, ini ya. Saya besarin suara saya, tolong kabarin kalau misalnya suaranya nggak kedengeran. Kelihatan ya. Mana nih yang naik? Pasal 18 Anda pengen ya? Bentar, kita ulang dari nol ya. kata Musa. Bentar, ini kita ulangin dari nol dulu. Dengerin abang diam dulu biar Takutnya ini abang biar dengar. jelas ini. Bang, abang diam dulu bang, biar abang dengar ya. Bang Edis. Bang, abang diam dulu bang, biar kita sama-sama dengar. Kalau abang ngomong nanti nggak kedengeran. Abdul Somad ngomong apa? Bisa? Iya. Gua mah udah diam ini. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Nanti yang akan datang di akhir zaman itu seperti engkau, hai Musa. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, sehingga kalau dia berbicara, cakapnya adalah firman, dan dia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan. Kalau dia bicara, cakapnya adalah firman. Siapa yang dimaksud Tuhan di dalam ini? Apakah Isa atau Muhammad? Kita lihat. Karena tak disebutnya nama, hanya disebutnya sifat. Apa sifatnya? Kubangkitkan bagi mereka saudara mereka. Saudara Musa berarti Isa. Kata orang yang melihat nasab Isa. Naik ke atas, dekatnya ke Musa. Bisa berjuang, bisa berbuat, itu keyakinannya. Padahal upaya dia Berbuat. Bang. Suara nggak kedengeran, padahal suaranya gede sekali. Tapi banyak orang katanya suaranya kecil, suara kecil. Gimana itu? Abang denger nggak? Saya dengar jelas, saya dengar. Oke, tapi ada yang ngomong katanya suaranya kecil nih. Saya jadi gimana ini? Suara udah segede itu dibilang kecil. Sebentar, kita ulang lagi bang ya. Satu kali lagi nih. Karena ada orang yang memang HP-nya mungkin HP-nya itu suaranya speakernya rusak atau bagaimana. Saya ulangi satu kali lagi bang ya. Boleh? Boleh bang? Oke, siap. Oke baik. Kita ulangi. Boleh, satu boleh. kali ya. Silakan, silakan. Oke. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seorang nabi akan kubangkitkan dari mereka, dari saudara mereka, seperti engkau, hai Musa. Stop. Saya mau tanya dulu bang. Betul tidak di dalam masjid, di dalam kajiannya Ustadz Abdul Somad yang dibahas kitabnya agama orang?
Itu tadi kan sesuai dengan kitab, Bang. Kan ada kitabnya, Bang. Bukan Makanya itu dulu, beliau Bang. Jangan bilang itu dulu. Tenang dulu. Kitab. Betul atau salah, Abdul Somad di dalam pengajiannya, di dalam masjid, ada umat muslim di situ berkumpul, pakai apa namanya, baju koko, ngajian, yang dibahas kitabnya agama orang. Betul atau salah? Betul, Bang. Itu kan terdakwa, Bang. Makanya Betul. Bang, makanya Karena Bang, yang saya disampaikan- membuat tanggapan, saya luruskan bahwa apa yang dikatakan Abdul Somad itu adalah fitnah yang nyata. Gitu loh. Dari mana ceritanya? Itu nggak fitnah, Bang. Itu fakta karena ada ayatnya. Makanya disampaikan kepada seluruh jemaah. Oke, nah kan sekarang saya begitu. tanya, betul atau fitnah? Karena ada ayatnya bahwa bagi orang-orang yang bertakwa, mengerjakan amal soleh, itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis dengan payudara yang montok, betul? Ya kalau itu saya belum sampai situ, Bang. Cuman Allah itu menjanjikan bahwa apa yang diminta oleh orang yang bertakwa kepada dia, maka akan diberikan Allah di surga. Iya, Maksud adalah saya, gadis-gadis montok begitu, yang Bang. dikasih Allah itu gadis-gadis montok. Gadis-gadis dengan payudara yang besar, itulah janji Allah kepada orang-orang yang beriman. Betul atau salah? Kalau gadis-gadis montok, saya nggak pernah dengar itu, Bang. Itu sepertinya itu rekayasa itu. Makanya abang masih jadi orang Islam. Coba, ada Al-Quran di situ? Saya belum tahu buktinya, Bang. Oke, makanya, Kalau Bang, saya mau kasih tertulis tahu di buktinya. situ Abang ada diberikan Al-Quran di rumah? gadis-gadis montok. Nggak ada, Bang. Ah, pantesan tidak tahu. Saya bantu. Harus double extra ini Bang, para bantu, mereka Bang. ini. Bentar. Berat sekali nih mereka ini. Sulit sekali mereka ini mengakui kenyataannya. Saya balik lagi kamera saya ya. Kita harus sadarkan satu-satu teman-teman ya. Satu persatu mereka kita sadarkan. Oke, Bang, Islam ini memang surat tidak- An-Naba ayat 33 benar atau salah? Benar, Oke, benar. apa tulisannya di sini, Bang? Gadis-gadis? Benar, Bang. Oke, berarti Anda dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gadis-gadis yang berpayudara montok. Betul? Jangan terdiam. Gimana? Betul atau salah? Bang, ini kan bahasa Gimana? tidak seperti ini, Bang. Gimana? Ini kan bahasa Indonesia. Kalau bahasanya tidak seperti ini. Oke, apa bahasa Arabnya? Ya saya nggak tahu, Bang. Cuman kan ini ya dibahasakan terjemahkan Indonesia. Mungkin Astagfirullahaladzim. kan? Bang, makanya tadi saya bilang, Bang, gini loh. Begini, kenapa saya harus membantah ucapan daripada Abdul Somad yang mengutip Ulangan 18 ayat 18 untuk membenarkan bahwasanya Muhammad adalah nabi yang meneruskan ajaran-ajaran yang diucapkan oleh yang terdahulu. Karena menurut yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, Bang, pada waktu di hari di kehidupan yang akan datang, di hari berbangkit, manusia tidak kawin dan dikawinkan. Manusia tidaklah hidup seperti yang sekarang ini, tetapi manusia hidup seperti malaikat. Makanya tidak kawin dan dikawinkan. Nah, sementara Muhammad datang mengajarkan yang sebaliknya. Justru malah kata Ustadz diajarkan nanti di kehidupan yang selanjutnya itu pesta, Bang. Pesta. Bukan cuma kawin-mawin, tapi pesta. Kita putarkan. Nanti kena ban lagi kita nih. Saya putarkan sama Bang ya. Nih. Kita buka ceramahnya ya. Ceramah Ustadznya. Bentar. Bentar ya Bang ya. Saya balikan dulu kameranya Bang ya. Biar Abang lihat sendiri nih. Nanti teman-teman kalau HP-nya suaranya kecil, tolong ya. Tolong kalau HP-mu suara kecil. Dengarkan ini. Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Nah itu jelas kan? Makanya Bang, saya ingin meluruskan apa yang dikatakan oleh Ustadz Abdul Somad. Ya Ustadz Abdul Somad, tolong jangan kalian katakan bahwa Muhammad adalah seorang nabi yang meneruskan ajaran-ajaran terdahulu.
Tidak ada di dalam ajaran-ajaran terdahulu yang diajarkan oleh Yesus, yang diajarkan oleh Musa, yang diajarkan oleh Daud, bahwasanya di kehidupan yang akan datang itu pesta eksek. Makanya tolong jangan mengutip Ulangan 18 ayat 18 untuk membenarkan Muhammad. Itulah yang saya lakukan. Paham? Sampai sini? Paham, Bang? Paham, Bang. Iya, gitu Bang. Jadi bikinlah agama Anda itu agama sendiri, jangan ditempel-tempelkan dengan iman kami. Terserah mau di surga Anda nanti mau pesta seks, mau apa terserah Anda. Tapi tolong janganlah kalian tempelkan, janganlah kalian mengambil sebuah pembenaran bahwa Muhammad itu meneruskan ajaran-ajaran terdahulu. Gitu. Kalau ajaran terdahulu yang dimaksud adalah orang-orang Quraisy, kebiasaan orang-orang Quraisy, nah saya setuju. Karena Ka'bahnya bekas orang Quraisy, tawafnya bekas orang Quraisy. Ya kan? Hajar Aswadnya bekas orang Quraisy. Ya kan? Melihat hilalnya, Safa dan Marwa dan semuanya merupakan ajaran-ajaran terdahulu, yaitu orang Quraisy, bukan orang Kristen, bukan orang Yahudi. Jangan memfitnah apa yang ada di dalam Injil dan di dalam Taurat kami. Itulah yang kami maksudkan, Bang. Itulah kenapa ada channel ini. Begitu. Ya, bukan saya itu mau cari gara-gara, enggak, Bang. Banyak saudara saya itu yang Islam dan saya juga mengasihi mereka. Mereka juga mengasihi saya. Saya hanya menjawab oknum-oknum seperti ini. Gitu loh. Oh begitu ya. Kalau bisa oknum yang seperti itu diundang Bang ke channel. Sudah Bang, sudah saya undang. Wahai Abdul Somad, mari kita berdiskusi. Tetapi Abdul Somad tidak nongol-nongol. Bang, dia nggak hobi. Medsos ini nggak hobi. Mungkin secara langsung. Nggak hobi gimana orang kerja? Malah prinsip dia itu, tau nggak? Saya malah mengutip prinsip dia itu. Klik, share, dan bagikan. Itu omongan Abdul Somad yang saya kutip itu gimana? Jangan dibilang dia tidak bermedsos. Dia itu adalah ustadz medsos, Bang. Sekarang ini zamannya medsos, zamannya media sosial. Sudah nggak zaman lagi dari pintu ke pintu. Sudah nggak zaman lagi jamaah tablik. Nggak zaman. Zaman sudah media sosial. Orang sudah pegang HP semua. Pasti dia tahu saya. Dan dia pasti nonton itu. Cuma ngintip-ngintip. Ustadz Abdul Somad, channelnya tidak tentang membahas pergaduhan tentang agama. Beliau itu Anda tidak tahu lagi. Channelnya tentang obat. Bang, Abdul Somad itu bahkan baru-baru ini dia Anda tahu baru-baru ini Abdul Somad dia duet dengan Dondi Chan, dia membahas agama Kristen, tahu? Anda banyak nggak tahunya. Udah Bang, Anda banyak belajar dulu sajalah. Kalau Anda tidak banyak Anda tidak banyak tahunya tentang agama ini. Nanti banyak orang lagi mengkritik saya. Selalu saya ini habis siaran balesin orang-orang seperti itu. Kamu beraninya sama Islam yang gak sekolah. Beraninya kamu sama Islam awam. Coba hadapin Abdul Somad. Abdul Somadnya nggak berani gimana? Atau saya yang ke channel dia? Kapan kabari dia live? Saya yang ke channel dia. Bukan berani, Bang Edis. Beliau itu tahu orang yang beriman gak mau buat dosa di medsos. Itu alasan ngeles saja. Itu cuma ngeles doang, Bang. Oke lah, Bang. Saya hanya berpesan itu saja ya. Saya berpesan itu saja, Bang. Intinya yang mau saya sampaikan bukanlah mengajak-ajak atau membuat keonaran atau keributan. Saya ini hanya meluruskan saja, Bang. Apa yang tertulis dalam iman kami itu kalian kutip-kutip, kalian gunakan untuk kepentingan membenarkan agama kalian. Nah, itu yang tidak saya setuju dan itulah yang saya bantah. Begitu ya? Oke? Oke, Bang Edis. Oke, baiklah. Terima kasih Bang Andika. Saya turunkan ya, Bang ya. Oke. Ya, silakan. Mungkin ada yang lain, teman-teman. Saya juga sudah mulai agak lelah ini, sudah mulai agak menurun sepertinya. Karena tadi siang saya udah live itu 3 kali. Pertama live sendiri membahas bom-bom, kedua live bersama teman-teman, yang ketiga ini dalam berapa jam ini? Dalam 10 jam 3 kali live itu. Kali 2 jam udah berapa? 6 jam. Aduh. Lelah teman-teman, lelah.
Tapi ya jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Nah, ya kan? Kita kasih naik ada Nuruddin. Silakan Nuruddin. Silakan Nuruddin. Ya, bisa dibantu ini buka anunya. Oke, saya bantu dari sini. Silakan Nuruddin. Silakan Bang, apa yang mau Anda utarakan? Saya baru datang ini, apa ini anunya, bicaranya? Kita membahas diskusi lintas agama Islam dan Kristen, Bang. Abang udah sering nonton channel saya? Sering, dari tahun istilah Islam itu dari tahun gajah udah nonton, Bang. Tapi kenapa kok masih jadi orang Islam? Habis itu saya masuk sini untuk kasih tahu Anda kenapa saya jadi orang Islam ini, makanya saya masuk sini. Udah, silakan. Apa yang Anda, saya percaya Anda nonton itu pasti Anda sambil ngelihat yang lain. Mustahil, perhatikan. Mustahil Anda nonton channel saya, memperhatikan dan menyimak di detik yang sama Anda masih jadi orang Islam. Mustahil. Pasti Anda pecah konsentrasi. Coba. Selama Anda nonton channel saya, pernah nggak? Tenang Bang. Selama Anda nonton channel saya, pernah nggak Anda konsentrasi penuh? Pernah. Sering saya lihat debatnya dong. Apa itu? Waktu isu apa? Tahu, pokoknya tahu semuanya, udah tahu. Oh, semua satu saja, Bang. Satu saja, satu. Tahu, pokoknya tahu, sudah tahu itu aja. Tanda bahwa dia tidak bisa konsentrasi. Ayo, Bang. Konsentrasi, Bang. Ayo, ilmu konsentrasi nih. Konsentrasi, silakan. Tarik nafas, hembuskan, konsentrasi. Fokuskan pikiran Anda. Saya jawab. Fokuskan. Oke. Apa yang mau Anda bantah waktu Anda nonton saya? Enggak, pertanyaan tadi itu, kenapa saya masih jadi orang Islam itu? Itu saya mau jawab. Makanya saya bilang kan, dia waktu nonton saya katanya dari tahun gajah, semuanya bohong. Masa Anda nonton saya dari tahun gajah, nonton secara fokus, tapi satu pun tidak ada yang Anda ingat. Coba, apa yang waktu Anda nonton waktu itu dan Anda pengen bantah? Enggak, kalau menurut saya itu Anda itu selalu apa ya? Kayak orang iri gitu, iri sama Nabi Muhammad itu, kayak orang iri sama Nabi Muhammad. Iri karena dia ini bisa memiliki kekuatan setara 30 pria itu. Anda itu iri sama Nabi Muhammad, kalah saing itu istilahnya. Anda itu kalah saing. Iya. Aduh, saya pikir Anda tadi ini ingin membahas satu isu yang jelas. Kok bisa Anda katakan saya iri? Ya, itu kesimpulan. Memang begitu saya lihat. Saya tahu aja. Hal apa yang membuat saya iri? Coba, saya pengen tahu. Tahu, saya baca. Dari sini saya sudah tahu, saudara itu. Tahu saya. Hatinya itu saya bisa baca loh. Baiklah Bang, dibawa dulu. Ini kita mau dengar benar-benar apa contohnya, kok malah bisa baca loh. Kasih tahu dong yang spesifik. Apa yang saya irikan? Kok pokoknya saya bisa lihat, saya bisa menerawang. Gimana seperti itu kita mau diskusi? Oke, kita kasih naik ada Aditama. Kitchen set. Aduh, malah kitchen set nih. Kita turunkan dulu ya kitchen setnya ya. Aditama 6+6. Ya, silakan Aditama. Aditama. Macet. Baik. Kita kasih naik ada Yusuf Kori. Ya, silakan Yusuf Kori. Oke. Malam Bang Edis. Selamat malam Bang Yusuf Kori. Muslim ya Bang? Kristen Bang. Oh, saya pikir tadi Muslim. Ya, silakan Bang. Abang mau menyampaikan apa? Silakan Bang. Sebenarnya mau nanya pendapat Bang Edis lagi tentang satu hal. Apa itu Bang? Abang pernah naik sini sebelumnya? Pernah Bang, pernah. Oke, lupa saya. Silakan Bang. Ya, singkat saja Bang, karena lagi rame di Medan tentang itu penjualan babi. Oh, kemarin sudah itu Bang, udah saya bahas. Oh ya. Tapi Ya, pertanyaan saya sebenarnya gini Bang. Oke, silakan selesaikan dulu ya. Mungkin nggak ya misalnya dibuat kayak daging yang tekstur, rasa
kayak babi gitu, supaya maksudnya dibuat daging tiruan gitu Bang, supaya jangan lagi ada orang-orang yang kayak gitu yang demo-demo masalah. Tapi kalau dalam sudut dagang pandang babi saya lah. Bang ya, dalam sudut pandang saya, begini Bang. Ada orang-orang Islam yang ingin membuat bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, itu bulan yang betul-betul bersih. Salah satunya adalah dengan menghilangkan orang-orang yang menjual daging babi. Ini bisa jadi perspektif saya salah ya. Tolong dikoreksi kalau saya salah. Itu menurut dugaan dan asumsi saya Bang. Seharusnya Bang, kalau ingin membuat bulan puasa itu bersih, kalau ingin membuat bulan puasa itu suci dan bersih, seharusnya bukan daging babi yang diurus Bang. Yang diurus itu adalah orang-orang satu yang tukang korupsi. Ya itu. Karena begini, kalau orang jual daging babi, ya, itu tidak ada yang dirugikan. Coba, kalau ada orang jual daging babi, Anda ruginya apa? Coba, itu kan sama saja dengan ada orang jualan cendol di situ. Paling rusaknya adalah ngotorin halamanmu, membuat trotoar tidak rapi, sama sebenarnya itu. Itu kayaknya itu cuma penertiban orang-orang yang jualannya tidak pada tempatnya. Bukan cuma daging babi, jualan cendol juga bikin kotor, jualan daging sapi juga bikin kotor kok. Sama. Yang harus dibersihkan itu seharusnya marilah kita jauhkan bulan puasa ini dari tindakan-tindakan korup, dari tindakan-tindakan yang batil. Contohnya, ganggu-gangguin orang. Justru malah di bulan puasa orang malah ganggu-gangguin orang. Mana? Kalau tidak bulan puasa, Bang, kalau tidak bulan puasa, nggak ada orang gebukin orang gara-gara makan. Cuman di bulan Ramadan ada orang makan digebukin. Miris loh. Ada videonya saya lihat. Orang lagi makan. Masih anak dipukulin Bang. Gara-gara makan. Orang lagi jualan etalasenya dipecahin. Kamu tidak menghormati bulan puasa katanya. Justru menghormati bulan puasa itu adalah dengan cara kalian itu berbuat yang baik. Itu caranya menghormati bulan puasa. Dengan cara tidak mengganggu orang. Dengan cara lebih menghargai orang. Apalagi terlebih-lebih dia mencari nafkah. Kalau masalah penertiban daging babi, kalau mau kita fair, jangan cuma daging babi yang ditertibkan. Semua lapak harus ditertibkan. Kalau permasalahannya, masalah mengganggu kenyamanan. Cuman itu ciri khas Indonesia, Bang. Gini, ciri khas negara-negara di Asia Tenggara, itu begitu mudahnya gelar lapak, Bang. Itu yang nggak dimiliki oleh negara-negara lain, Bang. Di negara-negara lain itu mau jualan setengah mati, Bang. Mau jualan susah. Harus minta izin ke sana, izin ke sini, harus begini, harus begitu. Susah, Bang. Cuman di Asia Tenggara, setahu saya, orang kalau jualan tinggal gelar lapak. Itulah surganya, Bang. Itu nggak didapati di negara-negara lain. Gitu. Setuju, jadi Bang, itu sebuah penggerak ekonomi, begitu loh. Ya kalau kita tertibkan, ya tertibkan pelan-pelan, begitu. Seperti itu. Iya. Jadi nggak perlu bikin daging tiruan ya, Bang? Ya mau daging apa, Bang? Mau ditiru apa? Biar kalau muslim, kalau kalian nih seperti itu, misalnya nanti dicandain nanti marah. Makanya kemarin itu saya bikin aja candaan. Kalau muslim melarang-larang jualan daging babi, bilang aja begini, nanti kalau Nabi Isa datang, dia kan mau membunuh babi. Nanti kalau nggak dibunuhin dari sekarang, babinya kebanyakan. Nanti Nabi Isa pegel, bilang gitu. Iya. Iya, kita bercandain aja. Nggak usah serius-serius lah. Gitu. Yang jelas kita ini berusaha untuk rukun dan damai gitu loh. Semuanya rukun gitu, Bang. Siap. Thank you, Bang Edis. Oke, sama-sama, Bang. Gitu ya, Bang ya. God bless. God bless itu. Oke, saya kurangkan. Iya, kenapa sih mau mensucikan, mau membuat bulan Ramadan bersih, tapi nggak dari atas dulu? Dari atas dulu itu loh, yang korup-korup itu dulu. Demo tentang korup itu. Jangan kotori bulan Ramadan dengan korup itu. Baru jos. Daging babi diurusin. Ya sekarang. Kita kasih naik ada Juliaman. Silakan Juliaman. Muslim atau Kristen, Bang? Juliaman Lauli.
Muslim atau Kristen, Bang? Kristen, Bang, Kristen. Oke, silakan Bang. Abang mau bahas apa, Bang? Apa jangan-jangan Abang mau nanyain bom-bom lagi, gimana kabarnya? Silakan. Stay di mana, Bang? Gimana? Stay di mana? Stay di mana? Ya. Ya di sini lah, Bang. Mau di mana? Coba Bang, Abang ada isu yang spesifik nggak, Bang? Apa Abang cuma nanya-nanyain stay di mana? Orang-orang malas kalau nonton begitu, Bang. Apa yang mau Abang sampaikan? Silakan, Bang. Oh, biar mikir. Jadi mau nanya, tapi lama kali Abang naikkannya. Mau nanya apa, Bang? Kasih turun aja katanya. Banyak yang nggak jelas juga. Oke lah teman-teman, sehubungan ini sudah jam 11 malam. Baik teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa tanggapan teman-teman ketika mendengarkan diskusi atau debat dari awal hingga akhir teman-teman? Berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar dan sama-sama kita dapat belajar bersama supaya ada banyak orang yang dicerdaskan, yang mengerti bahwa kebenaran yang sejati itu ada dan pasti kebenaran itu mengalahkan ketidakbenaran. Kebenaran itu pasti mengalahkan hal-hal yang kamuflase. Terang itu pasti mengalahkan kegelapan. Kegelapan tidak mungkin bisa mengalahkan terang. Tentu terang di dalam Yesus Kristus. Teman-teman terkasih, kita harus bangga. Ya, kita harus bangga bahwa para polemikus Islam mesti belajar Quran, kitab sucinya, dan mendengarkan para pendahulunya. Bahkan kalau kita boleh jujur, mereka harus mengikuti sang baginda sebagai tauladan yang harus diikuti. Semua kehidupan sang baginda mesti diikuti mereka, seharusnya begitu. Mulai dari dia belajar atau menyampaikan isi Quran, atau juga mempraktekkan seluruh isi Quran, dan bahkan apa yang ditulis dalam hadis-hadis, bagaimana moralnya, bagaimana dia pernikahannya, semua harus diikuti karena itu bagian yang tidak bisa dilepaskan daripada umat muslim. Tetapi alangkah sangat disayangkan bahwa mereka tidak siap dengan semua itu. Mereka hanya mencari hal-hal yang cocok. Kalau nggak cocok ya dibuatlah berita, oh itu hadis doib dan lain sebagainya. Nah, notabene teman-teman, ketika sang apologetik Kristen yang menurut pengakuannya itu dia sudah 13 tahun mempelajari Quran, ya saya itu luar biasa. Kalau 13 tahun berarti kita bayangkan itu hampir tamatlah dia SMP belajar Quran, membaca, dan mungkin kalau itu benar berarti dia lebih tajam dan lebih intens membaca Quran, begitu ya. Tapi itu kan pengakuannya. Tapi boleh teman-teman pertimbangkan melalui apa yang ia sampaikan ketika berdebat atau berdiskusi dengan para polemikus, para ustadz. Bahkan dia dengan berani terang-terangan mengundang Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayat, dan ustadz-ustadz lain untuk masuk berdebat dengan dia. Ya, itu dirinya, artinya dia sudah memiliki persiapan yang sangat begitu matang, baik berupa pertanyaan-pertanyaan yang mesti ditanya kepada ustadz-ustadz yang notabene itu di Indonesia sangat digemari oleh banyak orang. Bahkan ustadz sekelas Juma aja minggir, ya kan? Nah, teman-teman, saat berbicara tentang Alkitab, mereka ini kan sangat begitu bebas. Tetapi saat berbicara tentang Al-Quran, mereka itu pasti kepanasan. Saat berbicara Alkitab atau kekristenan, maka itu disebut dakwah bagi mereka. Tetapi saat berbicara tentang Islam atau Quran dan hadis, maka itu penistaan bagi orang Kristen. Miris memang teman-teman. Nah, tapi kita tidak fokus di situ. Kita masuk kepada poin bahwa apa yang ditanya oleh apologetik ini hanya bisa dijawab dengan kemarahan oleh para polemikus. Hanya bisa berputar, hanya bisa memunculkan urat lehernya sebesar mungkin, tanda mereka tidak siap menjawab apapun yang dipertanyakan oleh apologetik ini. Harusnya mereka kan memiliki waktu untuk menjawabnya dengan baik supaya bisa menerangkan seperti ini loh yang benar. Apa yang kamu argumentasikan itu salah, ini yang benar, ini yang tepat. Mestinya kan seperti itu. Tetapi yang kita dapatkan justru berbeda, saudara-saudara. Itu sulit sekali, sulit banget. Karena apa? Karena ketika ditanya mereka nggak ngerti, maka yang terjadi adalah urat lehernya membengkak, tanda kemarahan, napasnya terengah-engah, begitu ya. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita bisa melihat dengan terang bahwa mereka tidak siap sama sekali, mereka tidak tahu, bahkan mungkin juga mereka perlu belajar. Sebenarnya tidak perlu marah, tidak perlu baperan, mereka hanya perlu belajar. Dan dia dengan terang-terang berkata, nanti undang Ustadz Juma. Ya Ustadz Juma aja lari kok, gitu ya. Lari kok, jadi mau undang di mana? Ya, oke teman-teman. Tapi yang terpenting adalah kalian harusnya fokus dengan
agama kalian begitu ya. Jangan sampai kalian suka membahas agama orang lain tetapi tidak mau dikritisi oleh kekristenan atau ditanyakan justru ngamuk-ngamuk ya. Bagi kekristenan, iman itu sudah final dalam Kristus Yesus, tidak ada keraguan di sana. Tidak ada kebimbangan di sana, tidak ada kepalsuan di sana. Karena Kristus itu firman menjadi manusia, pribadi kedua Allah Tritunggal itu firman menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya yang diberikan oleh Bapa kepada Dia. Dia juru selamat itu. Teman-teman, kalau kita membaca Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi di sini ada dua kata yang sangat menarik. Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, kurios, berarti itu merujuk kepada pencipta. Dia pencipta, dia yang dihormati, dia yang ditinggikan begitu ya. Jadi ketika Yesus mengatakan kamu menyebut aku guru dan Tuhan, katamu itu tepat, tidak melarangnya. Oh, saya bukan Tuhan, jangan kamu sebut aku Tuhan. Bisa saja dikatakan begitu, tetapi dia tidak mengatakan itu. Katamu itu tepat, sebab akulah guru dan Tuhan. Saudara, hal ini tidak bisa dibantah. Kata Tuhan memang bisa dipakai, karena dalam bahasa Inggris pakai istilah Lord. Ya, bisa Tuhan, bisa Tuhan. Maka tergantung konteks ayat itu. Karena Alkitab itu berdasarkan konteks, tidak boleh dicomot seperti kelakuan Ustadz Cuma dan yang lain-lainnya. Comot-comot lalu lepaskan begitu saja, lalu menimbulkan persepsi pengertian yang keliru. Maka kalau dipakai di sini istilah aku guru dan Tuhan, dia yang berarti berkata, ya udah, kamu yang mengatakan aku guru, ya itu aku Tuhan, memang aku guru, aku Tuhan gitu. Tidak salah, itu tepat sekali. Jadi kalau ada orang yang mengatakan di mana dia disebut guru Tuhan, ya udah ada banyak sekali gitu. Dia Allah ada juga. Jadi jangan pernah membuat sebuah argumentasi yang begitu liar tanpa bukti, karena Alkitab itu cukup bukti. Alkitab dan ahli sejarah membuktikan Yesus itu adalah Tuhan dan juru selamat umat manusia. Percayalah, dia menyelamatkan kita dari dosa. Oke teman-teman, jangan baperan yuk. Salam sadar, salam waras, semoga kita diberkati. Bagikan ini kepada teman-teman Anda dimanapun berada. Semoga ada banyak orang yang dicerdaskan dan menerima Injil sang kebenaran itu di dalam Kristus yang menyelamatkan kita. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan memberkati. Makanya 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 makanya
percaya itu. Gak percaya. Ayo bang kita makan yuk. Makanya Ini deh abang kasih lagi ke adik-adik ke. Terima kasih deh udah semua punya abang tadi. gak percaya itu. Gak percaya.